ketika dia berdoa dalam keadaan sholat. Jadi intinya ini adalah sholat. Di hari Jumat itu dia kemudian sholat, dan di sholatnya itu dia meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Illa atahu yahu, kecuali Allah akan memberikan apa yang dimintanya. Dari hadis ini hadirin jamaah, ada beberapa hal yang bisa kita petik ya, bahwa salah satu ibadah yang terbaik yang sangat bagus kita lakukan di hari Jumat itu, selain dari salat Jumat, itu adalah memperbanyak salat-salat sunnah kita. Makanya Rasulullah SAW memberikan petunjuk kepada kita bahwa salah satu salat sunnah yang bagus kita lakukan adalah ketika kita datang ke masjid hari Jumat, yaitu kemudian kita melaksanakan salat. Selama kita berada di masjid pada hari Jumat sebelum khatib itu naik ke atas mimbar, itu salah satu waktu yang bagus untuk kita melakukan salat sunnah. Oleh sebagian ulama menyebutnya sebagai salat sunat menunggu waktu, atau mereka menyebutnya salat sunnah intizar, menunggu waktu tibanya salat Jumat dilaksanakan, ditandai dengan khatibnya naik ke atas mimbar. Kenapa ini penting disebutkan? Karena waktu terbaik di mana doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah pada hari Jumat dan ketika kita salat. Apakah yang dimaksud salat itu adalah salat wajib atau salat sunnah? Ini umum sifatnya. Salat apapun itu, sekalipun ulama mengatakan, pada umumnya ulama menyebut yang dimaksud itu adalah salat Jumat. Kan ini adalah salah satu salat yang terbaik, atau salah satu salat yang dianjurkan untuk kita lakukan, yang tidak dikerjakan pada hari-hari yang lain, hanya hari Jumat saja. Kata Rasulullah SAW ketika kita berdoa pada saat itu, ya katakanlah salat pada salat Jumat itu, apapun yang kita minta itu akan diijabah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa atahu iyyahu, Allah akan memberikan apa yang kita minta. Ya. Ini antara lain maknanya. Waktu itu sekalipun oleh para ulama sebenarnya singkat sekali. Nanti coba saya akan bacakan penjelasan dari hadis ini ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini hadis yang bersumber dari, masih tetap dari Abu Hurairah. Beliau mengatakan qala Abul Qasim. Ini Abul Qasim ini adalah Rasulullah SAW. Bapaknya Qasim mengatakan, inna fil jum'ati la sa'ah la yuwafiquha muslimun qaimun yusalli yas'alullaha khairan illa atahu iyyahu. Bahwa di hari Jumat itu la sa'ah, betul-betul ada satu waktu, ya, di mana seorang muslim yang sedang melaksanakan salat, kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan doanya itu adalah khair, doa yang terkait dengan kebaikan, baik untuk dirinya, baik untuk orang lain. Ketika itu kita lakukan ila atahu iyyahu, maka Allah akan memberikan apa yang kita minta itu. Apa yang kita minta? Wa qala bi yadihi yuqalliluha wa asyara bi yadihi yuqalliluha. Nabi kemudian memberikan petunjuk dari tangannya itu yuqalliluha, seperti yang katakan sedikit sekali. Tidak banyak waktu sebenarnya. Nah, inilah yang perlu kita melakukan sholat kemudian berdoa. Memang ada ulama yang mengatakan ya waktu terbaik dalam sholat itu ketika seseorang itu sujud terakhir dalam sholat. Itu adalah tempat terbaik untuk kita banyak berdoa kepada Allah, sujud terakhir. Apalagi kalau sholat Jumat ya, begitu banyak orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan kita minta apa yang kita mau, selama yang kita minta itu adalah kebaikan, khairan. Tentu kebaikan, terutama kebaikan doa ukhrawi kita.
Karena terkadang juga Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan doa seseorang sekalipun syarat-syaratnya sudah memenuhi, ya. Tapi kemudian Allah tolak. Maaf, Allah kemudian belum mengabulkan, bukan Allah menolak, ya. Allah belum mengabulkan. Kenapa belum dikabulkan? Karena bisa jadi kalau dikabulkan itu akan merusak ibadah ukhrawi, ibadah akhiratnya. Maka kemudian Allah menundanya. Ya, Allah akan menundanya. Ada beberapa orang, ya, hadirin jamaah, yang pernah meminta kepada Rasulullah sesuatu, tapi kemudian Rasulullah SAW menolak. Ya Rasul, tolong doakan saya. Ada yang diterima oleh Nabi, ada juga yang ditolak. Bahkan ada sahabat itu yang meminta kepada Nabi untuk dia doakan, itu permintaannya berkali-kali. Ya Rasul, doakan saya supaya saya bisa kaya. Nabi mengatakan, ya belum bisa. Besoknya datang lagi, ya Rasul, doakan saya mau sekali kaya. Sepertinya mungkin mengatakan capek sekali mereka miskin. Ya, ya Rasul, doakan saya. Nanti kemudian ketiga kalinya baru Rasulullah SAW mendoakan orang itu. Ini sangat terkenal, ya. Karena sahabat itu ketika dia diberikan kambing satu pasang, kemudian dia ternakkan kambingnya sampai kemudian kambingnya itu beranak pinak. Tetapi ketika kambingnya itu banyak sekali, salat Jumat pun dia tinggalkan. Ya, salat Jumat tidak lagi dilaksanakan. Ini sebenarnya gambaran bagi kita bahwa terkadang kita memang ada doa yang mungkin kita selalu panjatkan kepada Allah, tapi kemudian kita merasa doa kita itu tidak diterima oleh Allah. Karena tidak ada doa yang tidak diterima oleh Allah. Semua itu pasti diterima ketika itu memenuhi syarat dan ketentuannya. Ya, ada syarat-syarat khususnya. Apa sebabnya saya katakan begitu? Karena Allah sendiri yang menyebut dalam Al-Quran bahwa ketika kamu minta kepada saya, pasti saya terima. Ud'uni astajib lak. Mintalah kepada saya, berdoalah kepada saya, astajib lakum, pasti saya akan mengijabah. Saya pasti akan terima itu. Apalagi kalau itu kemudian kita panjatkan ketika kita melaksanakan salat Jumat, kata Rasulullah SAW. Sekalipun kata Nabi, waktunya itu singkat, waktunya itu tidak banyak. Ya, wa asyara biyadihi yuqalliluha. Nabi memberi isyarat tangannya, kemudian dia menunjuk tangannya, ya kan? Bagaimana kalau kita mengatakan sedikit dia waktunya? Ini hadis yang pertama. Yang kedua, hadirin jamaah yang saya muliakan, hadis ini bersumber dari, ini ada berapa riwayat, ya. Yang pertama bersumber dari Abu Burdah bin Abi Musa al-Asy'ari. Ya, ini dari Abu Burdah namanya. Abu Burdah anak dari Abu Musa al-Asy'ari, sahabat Nabi Abu Musa. Beliau mengatakan, Abu Burdah mengatakan, qala li Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar pernah berkata kepada saya, asami'ta abaka yuhadithu an Rasulillah SAW fi sya'ni sa'atil Jum'ah. Wahai Abu Burdah, apakah kamu pernah mendengar dari bapak kamu? Bapaknya itu adalah Abu Musa al-Asy'ari, seorang sahabat yang paling tawadhu, sahabat yang cerdas, sahabat yang memiliki bacaan Quran yang sangat baik. Abdullah bin Umar bertanya, apakah kamu pernah mendengar, ya, pernyataan Rasulullah SAW terkait dengan persoalan yang terkait dengan salat Jumat yang di dalamnya ada waktu mustajab? Apakah kamu pernah mendengar? Qala qultu na'am. Maka kemudian Abu Burdah mengatakan, nah, betul, saya pernah dengar itu. Rasulullah pernah menyampaikan kepada saya, na'am sami'tuhu yaqul. Betul, saya mendengarkan Rasulullah SAW bersabda. Sami'tu Rasulullah SAW yaqul. Saya mendengarkan
Rasulullah SAW bersabda, hiya ma baina ayyajlisal imam ila antuk das-shalah. Ini waktunya sudah ditujukan ini. Waktu yang ditujukan itu adalah ma baina ayyajlisal imam ila antuk das-shalah. Antara khatib itu duduk ya, ketika dia sudah salam kemudian duduk, baru kemudian dia berdoa. Waktunya kan singkat kan? Waktunya tidak seberapa, karena kita hanya diminta umpamanya membaca salawat 3 kali, Allahumma shalli ala Muhammad dan seterusnya 3 kali. Itu yang biasanya dibaca. Tapi kata Rasulullah SAW, tidak mengapa di sela itu, antara di sela duduknya khatib itu sebelum dia khutbah, kita meminta apa yang kita mau kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita meminta, silakan kita meminta apa saja, tapi jangan lama. Itu yang disebut oleh Rasulullah, waktunya itu singkat sekali. Bahkan wa asyara biyadihi yukalliluha, Nabi memberi petunjuk dari tangannya itu yukalliluha. Aduh, sedikit sekali. Biasa kalau tangan kita menunjuk sedikit kan biasa begini ya. Nah, tangannya sedikit sekali, waktunya singkat. Ya, waktunya singkat. Nah, itu yang dikatakan. Jadi sudah menyebutkan waktu di sini. Di hadis yang lain itu Nabi tidak menyebutkan waktu. Hadirin yang saya muliakan, apa sih yang dimaksud sampai waktu salat itu dilaksanakan? Ila antuk das-salat. Jadi waktu terbaik itu ma baina ayyajlisal imam ila antuk das-salat. Antara imam itu duduk ya, sesudah dia salam, maksudnya sampai sampai pelaksanaan salat. Antuk das-salat. Artinya apa? Bahwa yang dimaksud waktu yang singkat ini ternyata ya selama pertama antara imam itu duduk ya, ada waktu di situ. Bahkan ya dia menyebut di sini sampai salat. Kalau sampai salat ini waktunya sebenarnya lama. Artinya apa? Ada 2 waktu ya. Kalau saya lihat itu ada 2 waktu. Waktu seantara khatib itu antara duduk dengan khutbah. Yang kedua ketika kita salat. Ketika kita salat itu memang begitu banyak waktu, sangat baik untuk kita berdoa. Ya, seperti yang saya sebutkan tadi, ulama memang berbeda juga. Di mana waktu yang terbaik untuk kita berdoa dalam salat itu. Saya ingin membacakan penjelasan Al-Imam An-Nawawi seperti yang dia kutip dari gurunya Qadhi Iyad. Ikhtalafa as-salaf fi waqti hadhihi as-sa'ah wa fi ma'na qa'imun yusalli. Para ulama itu berbeda terkait dengan sedikit waktu ya, waktu hadis salat. Sedikit waktu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan wa makna qaimun yusalli, dan apa sih makna dari seseorang itu sedang melaksanakan salat, maksudnya salat Jumat. Faqala ba'duhum, ada yang mengatakan begini, sebagian ulama mengatakan hiya min ba'di al-'ashr ila al-ma'i. Waktu itu adalah waktu yang tidak diperintahkan salat, bahkan dilarang kita salat. Sementara dia mengatakan bahwa ya min ba'di al-'ashr ila al-ghurub. Lalu mereka mengatakan wa makna yusalli yad'u. Ada juga mereka juga berpandangan bahwa arti dari salat di sini adalah berdoa, yad'u. Sehingga kalau dikatakan ya dalam hadis ini umpamanya dikatakan la yuwafiqu 'abdun muslimun wa huwa yusalli. Ya, wa huwa yusalli ini adalah ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia berdoa, maka kemudian pada saat itulah Allah menerima doa-doa seseorang. Jadi makna yusalli ayyadu wa makna qaim, dan makna dari qaim sedang berdiri melaksanakan salat itu adalah ya mulazimun wa muwazimun ka qaulihi ta'ala ma dumtu alaihi qaim. Doa itu diterima selama dia berdiri melaksanakan salat. Maksudnya selama dia salat. Itu pendapat pertama.
Wa qala akharun, ada juga ulama yang lain berpendapat, hiya min hini khurujil imam ila faragis salat. Waktu yang singkat itu untuk kita berdoa ketika imam itu sudah naik di atas mimbar. Maaf, ketika imam itu sudah selesai melaksanakan khutbah sampai selesainya melaksanakan sholat Jumat. Artinya apa? Ketika kita sholat, ya, ia min hini khurujil imam ila faragis salat. Itu pendapat yang kedua. Wa kana akharun min hini tuqamu shalah hatta yafraq wa salatu indahum ala zahiriha. Pendapat yang kedua adalah ketika salat itu dilaksanakan. Bukan berarti ketika dia berdoa dalam salat, tapi ketika salat itu dilaksanakan sampai selesai. Ya, kalau kita lihat ya waktu berapa lama kita bersalat? Ya, karena salat itu hadirin jamaah itu adalah tempat kita memang mengadukan nasib kita kepada Allah. Kita silakan kita meminta kepada Allah apa yang kita mau pada saat salat kita. Cuma memang yang jadi problem itu adalah bahwa ya terutama kita ini bukan orang Arab ya. Yang kedua, dalam salat itu kan tidak sembarang kita baca. Bagaimana kalau kita berdoa? Ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu bukan doa yang dibaca dalam salat, bagi saya jangan dijaharkan. Jangan dijaharkan. Karena Allah mengetahui doa-doa kita sekalipun itu tidak dijahar. Bagaimana kita meminta sesuatu kepada Allah dalam hati kita saja, Allah sudah paham. Nah, ini yang dimaksud oleh hamba saya, ini yang diminta. Ya, itu yang diminta. Itu yang ketiga ya. Hina tuqamu shalah hatta yafraq. Ketika kamu katanya melaksanakan salat atau salat itu ditunaikan sampai selesai. Wassalatu indahum ala zahiriha. Dan yang dimaksud salat dalam hadis ini itu adalah makna zahirnya. Ya betul-betul kita salat dan di saat itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wakila ada juga yang mengatakan min hina yajlisul imam alal mimbar hatta yafruga minas shalah. Ada juga mengatakan ketika imam itu sedang naik di atas mimbar, duduk di atas mimbar. Maksudnya duduk di atas mimbar sesudah dia mengucapkan salam kan? Mengucapkan salam, imamnya duduk. Waktu terbaik itu untuk kita berdoa itu mulai dari situ. Tapi kalau kita lihat jamaah kita atau orang yang datang salat ya, khususnya kita di Indonesia itu hampir tidak ada yang berdoa itu. Hampir tidak ada yang berdoa. Bahkan ketika khatib itu berdoa, tidak ada yang berdoa kayaknya. Ya kan kalau kita di Indonesia salah satu ciri berdoa itu kan angkat tangan ya. Tapi ini diam-diam saja. Makanya biasa kalau saya khutbah itu saya biasa mengangkat tangan saya. Tujuan saya supaya kemudian diaminkan oleh hadirin yang hadir di situ. Ya. Karena doa yang dibaca itu sejak kita berselawat kepada Nabi kan, itu sudah mulai doa di situ. Tapi pada umumnya kita nanti kemudian mengangkat tangannya mengaminkan ketika khatibnya membaca Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat, baru kemudian amin. Loh, nah banyak sekali doa yang dibaca. Kan banyak doa yang dibaca kan? Makanya kalau saya sejak sejak imam itu atau khatib itu membaca salawat itu sudah doa itu. Sudah doa. Karena sesudah itu dilanjutkan terus. Ini padamnya kita, saya nggak tahu ya ajaran dari mana itu kok salah ya. Dan itu masif itu. Nanti berdoa ketika Allahumma fil muslimin wal muslimat amin. Memangnya hanya itu doa? Dan banyak sekali doa yang dibacakan oleh khatib kita. Ya, baik doa berbahasa Indonesia, bahasa Arab maupun bahasa Indonesia. Sekalipun bagi saya doa yang terbaik itu adalah doa yang terutama ini dalam
termasuk dalam salat Jumat ya, khutbah Jumat itu doa yang terbaik kita dibacakan dalam bahasa Arab. Ya, karena itu adalah ibadah. Bahkan ada yang sampai kemudian lebih panjang lagi doa khutbah keduanya daripada khutbah pertamanya. Ya, itu doanya dia sudah baca panjang lagi, lebih panjang. Ini pendapat yang lain. Ketika imam itu sementara duduk di atas mimbar sampai selesai salat. Wakila ada juga yang berpendapat akhiru sa'atin min yaumil Jumat. Ada juga mengatakan waktu terbaik hari Jumat itu adalah detik-detik terakhir dari hari Jumat. Pertanyaannya kapan itu hari Jumat berganti? Kapan hari Jumat itu berganti? Maaf, kalau umpamanya kita menggunakan perhitungan matahari, hari Jumat itu kan berganti. Itu setelah sebelum lewat jam berapa itu? Jam 22 jam 24 ya. Karena itu batasnya. Saya memahami juga hadis ini bahwa ya memang waktu terbaik untuk berdoa kepada Allah itu ketika kita bangun, ketika kita berdoa di malam, di akhir malam, di malam hari kan. Di malam hari kita bangun, apalagi bangun mau melaksanakan sholat tahajud. Nah, kita bangun, kemudian di situ adalah waktu terbaik untuk kita berdoa, meminta sesuatu kepada Allah. Ini dikatakan akhirus sa'ah min yaumil Jumat. Waktu-waktu terakhir hari Jumat itu. Bukan semua hari ya, itu hari Jumat. Ya, kalau qadiyat wa qad ruwiyat an Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini ada diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fi kulli hadza athar mufassar li hadhil aqwal. Apa yang disebutkan tadi oleh ulama itu ternyata bagi al-qadiyat itu semua ada dasarnya. Ada dasarnya. Ada mengatakan ketika imam itu sedang duduk, ketika ketika waktu terbaik untuk berdoa itu adalah tengah malam, pada sebelum pertukaran malam, dan seterusnya. Semua ada dalilnya menurut Imam Al-Qadhi Iyad, guru dari Al-Imam An-Nawawi. Bahkan ada yang mengatakan wakila inda zawal. Ada juga mengatakan ketika zawal, pas siang hari ya, melenceng sedikit, itulah waktu yang terbaik untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wakila minaz zawal ila ayusira zil nahwa zira. Ada mengatakan ya ketika zawal sampai kemudian mungkin sekitar lewat lewat sekitar 1 meteran lah begitu. Itu waktu terbaik. Kita perhatikan saja. Tapi kan jarang sekali kita melihat matahari ya, jarang sekali. Oh ini pas di tengah ini. Saya masih ingat kalau orang-orang tua kita dulu, kapan waktu duhur itu masuk kan itu menggunakan biasa gala ya, menggunakan tiang. Kalau itu pas lurus itu namanya zawal. Tapi kalau sudah melenceng sedikit, itu berarti sudah masuk waktu duhur. Ya, sudah masuk waktu Jumat, dan kata sebagian ulama itu adalah waktu terbaik untuk kita sholat, untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir itu, satu dari terakhir, wakilah hiya makhfiyah fil yaum kullihi kalailatul qadar. Ada juga mengatakan selainnya semua waktu hari Jumat itu cuma itu disembunyikan oleh Tuhan, oleh Allah. Nah, itulah tadi saya katakan, kenapa Tuhan tidak membuka itu, supaya kita bisa mencari, beribadah, berdoa di seluruh waktu. Ya. Dan yang terakhir adalah min tulu'il fajar ila tulu'il syams. Wah, ini panjang sekali. Sejak terbitnya fajar sampai terbitnya matahari. Jadi waktunya panjang. Terbit fajar sampai terbitnya matahari. Jadi itu tidak terlalu, berapa jam kira-kira itu? Saya kira tidak terlalu lama ya, sekitar 2 jam lah. Itu salah satu waktu terbaik. Nah, apa yang disebutkan oleh ulama di sini, seperti yang dikatakan tadi oleh Al-Qadhi, ya, di samping semua ada dalilnya. Ya, ada semua dalilnya disebutkan itu, sekalipun tidak disebutkan dalam hadis ini. Tetapi intinya bahwa hari Jumat ini memang adalah hari terbaik untuk kita beribadah kepada Allah.
hari terbaik untuk kita berdoa. Makanya tidak salah kalau dikatakan al-Jum'atu sayyidul ayyam. Hari Jumat itu adalah hari terbaik yang diciptakan oleh Allah, sayyidnya seluruh hari. Sayyidnya seluruh hari. Itu yang bagian pertama. Kemudian Al-Qadiyah juga melanjutkan, walai samanna hadhil aqwal anna hadza kullahu waqtul laha. Pendapat di atas tidak bisa dipahami bahwa seluruh waktu di hari Jumat. Ya, laisa manna hadzal aqwal anna hadza kullahu waqtul laha. Waktu lil du'a, tidak. Bal ma'nahu annaha takunu fi asna'i dzalikal waqt. Tapi maksudnya adalah di sela-sela waktu itu. Saya kira ini yang paling apa ya? Yang paling tepat ya. Ada waktu di situ. Pertanyaannya kapan waktunya? Tidak banyak riwayat yang menyebutkan secara sharih. Wah, di sini waktunya. Memang Nabi mengatakan tadi, salah satu riwayat yang terakhir tadi saya bacakan, ya, asami ta'abaka yuhadithu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sya'ni sa'atil Jum'ah. Maka kemudian Abu Burda mengatakan, ya, samituhu yaqul, samitu Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul, ya ma baina ayyajlisal imam ila antum das-shalah. Antara ketika imam itu sudah duduk di atas mimbar untuk khutbah sampai salat itu ditunaikan. Jadi waktunya lama. Waktunya lama. Tentu juga hadirin jamaah, karena pada saat kita mendengarkan khutbah tidak boleh juga sembarang kita baca. Ya, hari Jumat itu, maaf, kalau kita mendengarkan khutbah, dalam hadis itu dikatakan faiza kharajal khatibu ala mimbar fala yatakallamu ahadun. Jangan pernah ada yang berbicara apapun itu. Ansitu, kita diminta diam memang. Jadi wasma'u, dengarkan dengan baik. Yang saya pahami di situ tidak berdoa itu. Kenapa? Ada zikir apa ya? Ada khutbah yang kita dengar. Jadi kita hanya mendengarkan saja. Ada juga orang banyak. Sedikit sekali waktunya. Wasahihu balis sawab ma rawahu Muslim min hadits Abi Musa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annaha ma baina ayyajlisal imam ila an tuqda salat. Jadi kalau Al-Qadiyah ini lebih setuju dengan hadis yang disebutkan oleh Rasulullah SAW lewat jalur Abu Musa al-Asy'ari, ya, dari Abu Musa al-Asy'ari, bahwa waktu terbaik itu adalah ma baina ayyajlisal imam ila an tuqda salat. Ketika imam itu sudah mulai dari imam itu duduk di atas mimbar, sudah salam sampai salat itu selesai dilaksanakan. Itu adalah waktu terbaik. Ya, untuk kita banyak berdoa
terutama ketika kita salat, kita berdoa apa yang kita inginkan. Tetapi doa kita itu adalah doa-doa yang terbaik. Kalau doa meminta kepada Allah supaya, ya Allah, ada tetanggaku, nah bombek terus hancurkan ya Allah, itu tidak boleh itu, karena itu doa yang tidak bagus. Tapi kalau kemudian kita berdoa, ya Allah, ada tetangga saya selalu berlaku jahat kepada saya, ketukkan hatinya supaya tidak melakukan itu lagi, itu doa yang baik. Tapi kalau sebaliknya, itu Allah tidak menerima itu. Ya, Allah tidak menerima. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Waktu Isya sudah hampir masuk. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya, dan kita di Masjid Raya ini insya Allah besok ya ada kegiatan zikir bersama ya. Ini luar biasa sebenarnya persiapannya ini. Saya juga kaget karena kemarin belum ada. Saya khutbah di sini, tiba-tiba hari ini sudah diadakan. Jadi ini persiapannya, tadi saya tanyakan berapa lama ini, ternyata lama sekali dikerja katanya. Ya sampai, apakah tadi menyebut 2 bulan atau 4 bulan. Dan ini harganya cukup mahal ini kalau seperti ini ya. Kalau pengantin ya mahal harganya, mahal biayanya. Baik, saya kira itu mudah-mudahan ada manfaatnya dari apa yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang oleh An-Nawawi diberi judul Babun fi sa'atil lati fi yaumil jum'ah, yaitu pembahasan terkait ada satu waktu yang terdapat pada hari Jumat, yang maksudnya itu adalah waktu itu adalah sangat mustajab, sangat baik kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita pahami bersama bahwa hari yang terbaik bagi umat Islam itu adalah hari Jumat. Al-Jum'atu Sayyidul Ayyam. Hari Jumat itu adalah tuannya seluruh hari, sayyidnya seluruh hari. Karena dia adalah sayyid, adalah tuan atau hari terbaiknya dari seluruh hari yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Allah menurunkan waktu yang ada di hari Jumat itu, ketika kita berdoa, maka Allah akan mengabulkan seluruh doa-doa yang kita panjatkan pada waktu itu. Hanya saja dalam hadis ini itu sebenarnya tidak disebutkan secara pasti kapan waktu itu yang dijanjikan oleh Allah, oleh Rasulullah SAW sebagai waktu terbaik untuk kita berdoa. Tentu ini ada hikmahnya ya. Bagi saya hikmah terbesar itu adalah kita bisa menjaga diri, atau kita bisa beribadah seintens, sebaik, dan berdoa sepanjang waktu, supaya kita bisa berdoa di waktu-waktu yang terbaik itu. Kalau umpamanya Allah menunjukkan waktunya, maka kemudian bisa jadi kita hanya berdoa di waktu tertentu itu, tidak di seluruh waktu, sehingga kemudian ibadah kita itu tidak maksimal pada hari Jumat. Tapi ketika tidak disebutkan waktunya, hanya menyebut hari Jumat saja, di sana ada waktu kita terbaik untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentu kita berusaha mencari tahu atau beribadah secara maksimal di hari itu. Ada beberapa hadis jamaah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW terkait dengan waktu terbaik untuk kita berdoa di hari Jumat itu.
Hadis yang pertama adalah hadis yang bersumber dari Abu Hurairah. Beliau mengatakan anna Rasulullah SAW zakara yawmal jum'ah faqala fihi sa'. Abu Hurairah pernah bercerita bahwa Rasulullah SAW mengingat hari Jumat, menyebut-nyebut hari Jumat, ataupun menjelaskan terkait dengan hari Jumat. Faqala, Nabi kemudian mengatakan fihi sa'ah, di hari Jumat itu ada satu waktu, la yuwafiquha 'abdun muslimun wa huwa yusalli yas'alullah syai'an illa a'tahu iyyah, di mana seorang hamba muslim, tentu kita semua, ketika dia berdoa dalam keadaan sholat. Jadi intinya ini adalah sholat. Di hari Jumat itu dia kemudian sholat, dan di sholatnya itu dia meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Illa a'tahu iyahu, kecuali Allah akan memberikan apa yang dimintanya. Dari hadis ini, hadirin jamaah, ada beberapa hal yang bisa kita petik ya, bahwa salah satu ibadah yang terbaik yang sangat bagus kita lakukan di hari Jumat itu, selain dari salat Jumat, itu adalah memperbanyak salat-salat sunnah kita. Makanya Rasulullah SAW memberikan petunjuk kepada kita bahwa salah satu salat sunnah yang bagus kita lakukan adalah ketika kita datang ke masjid hari Jumat, yaitu kemudian kita melaksanakan salat. Selama kita berada di masjid pada hari Jumat sebelum khatib itu naik ke atas mimbar, itu salah satu waktu yang bagus untuk kita melakukan salat sunnah. Oleh sebagian ulama menyebutnya sebagai salat sunat menunggu waktu, atau mereka menyebutnya salat sunnah intizar, menunggu waktu tibanya salat Jumat dilaksanakan, ditandai dengan khatibnya naik ke atas mimbar. Kenapa ini penting disebutkan? Karena waktu terbaik di mana doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah pada hari Jumat dan ketika kita salat. Apakah yang dimaksud salat itu adalah salat wajib atau salat sunnah? Ini umum sifatnya. Salat apapun itu, sekalipun ulama mengatakan, pada umumnya ulama menyebut yang dimaksud itu adalah salat Jumat. Kan ini adalah salah satu salat yang terbaik, atau salah satu salat yang dianjurkan untuk kita lakukan, yang tidak dikerjakan pada hari-hari yang lain, hanya hari Jumat saja. Kata Rasulullah SAW ketika kita berdoa pada saat itu, ya katakanlah salat pada salat Jumat itu, apapun yang kita minta itu akan dijabah, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Illa a'tahu iyyah, Allah akan memberikan apa yang kita minta. Ya, ini antara lain maknanya. Waktu itu sekalipun oleh para ulama sebenarnya singkat sekali. Nanti coba saya akan bacakan penjelasan dari hadis ini ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini hadis yang bersumber dari, masih tetap dari Abu Hurairah. Beliau mengatakan qala Abul Qasim. Ini Abul Qasim ini adalah Rasulullah SAW. Bapaknya Qasim mengatakan, inna fil jum'ati la sa'ah la yuwafiquha muslimun qa'imun yusalli yas'alullaha khairan illa a'tahu iyyah. Bahwa di hari Jumat itu la sa'ah, betul-betul ada satu waktu, ya, di mana seorang muslim yang sedang melaksanakan salat, kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan doanya itu adalah khairan, doa yang terkait dengan kebaikan, baik untuk dirinya, baik untuk orang lain. Ketika itu kita lakukan ila a'tahu iyyah, maka Allah akan memberikan apa yang kita minta itu. Apa yang kita minta? Wa qala bi yadihi yuqalliluha,
wa asyara biyadihi yukalliluha. Nabi kemudian memberikan petunjuk dari tangannya itu yukalliluha, seperti yang katakan sedikit sekali, tidak banyak waktu sebenarnya. Nah, inilah yang perlu kita melakukan sholat kemudian berdoa. Memang ada ulama yang mengatakan ya waktu terbaik dalam sholat itu ketika seseorang itu sujud terakhir dalam sholat. Itu adalah tempat terbaik untuk kita banyak berdoa kepada Allah, sujud terakhir. Apalagi kalau salat Jumat ya, begitu banyak orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Silakan kita minta apa yang kita mau, selama yang kita minta itu adalah kebaikan, khairan. Tentu kebaikan, terutama kebaikan doa ukhrawi kita. Karena terkadang juga Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengabulkan doa seseorang sekalipun syarat-syaratnya sudah memenuhi ya, tapi kemudian Allah tolak. Maaf, Allah kemudian belum mengabulkan, bukan Allah menolak ya. Allah belum mengabulkan. Kenapa belum dikabulkan? Karena bisa jadi kalau dikabulkan itu akan merusak ibadah ukhrawi, ibadah akhiratnya. Maka kemudian Allah menundanya. Ya, ibadah Allah akan menundanya. Ada beberapa orang ya di jamaah yang pernah meminta kepada Rasulullah sesuatu, tapi kemudian Rasulullah SAW menolak. Ya Rasul, tolong doakan saya. Ada yang diterima oleh Nabi, ada juga yang ditolak. Bahkan ada sahabat itu yang meminta kepada Nabi untuk dia doakan, itu permintaannya berkali-kali. Ya Rasul, doakan saya supaya saya bisa kaya. Nabi mengatakan ya belum bisa. Besoknya datang lagi, ya Rasul, doakan saya mau sekali kaya. Sepertinya mungkin mengatakan capek sekali bisa miskin. Ya, ya Rasul doakan kami, doakan saya. Nanti kemudian ketiga kalinya baru Rasulullah SAW mendoakan orang itu. Ini sangat terkenal ya, karena sahabat itu ketika dia diberikan kambing satu pasang, kemudian dia ternakkan kambingnya sampai kemudian kambingnya itu beranak pinak. Tetapi ketika kambingnya itu banyak sekali, salat Jumat pun dia tinggalkan. Ya, salat Jumat tidak lagi dilaksanakan. Ini sebenarnya gambaran bagi kita bahwa terkadang kita memang ada doa yang mungkin kita selalu panjatkan kepada Allah, tapi kemudian kita merasa doa kita itu tidak diterima oleh Allah. Karena tidak ada doa yang tidak diterima oleh Allah. Semua itu pasti diterima ketika itu memenuhi syarat dan ketentuannya. Ya, ada syarat-syarat khususnya. Apa sebabnya saya katakan begitu? Karena Allah sendiri yang menyebut dalam Al-Quran bahwa ketika kamu minta kepada saya, pasti saya terima. Ud'uni astajib lak. Mintalah kepada saya, berdoalah kepada saya, astajib lakum, pasti saya akan mengijabah. Saya pasti akan terima itu. Apalagi kalau itu kemudian kita panjatkan ketika kita melaksanakan salat Jumat, kata Rasulullah SAW. Sekalipun kata Nabi, waktunya itu singkat, waktunya itu tidak banyak. Ya, wa asyara biyadihi yukalliluha. Nabi memberi isyarat tangannya, kemudian dia menunjuk tangannya, ya kan? Bagaimana kalau kita mengatakan sedikit dia waktunya? Ini hadis yang pertama. Yang kedua, hadirin jamaah yang saya muliakan, hadis ini bersumber dari, ini ada berapa riwayat ya? Yang pertama bersumber dari Abu Burdah bin Abi Musa al-Asy'ari. Ya, ini dari Abu Burdah namanya. Abu Burdah anak dari Abu Musa al-Asy'ari, sahabat Nabi Abu Musa. Beliau mengatakan, Abu Burdah mengatakan, qala li Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar pernah berkata kepada saya, asami'ta abaka yuhadithu an Rasulillah SAW fi sya'ni sa'atil Jum'ah. Wahai Abu Burdah, apakah kamu pernah mendengar dari bapak kamu
Bapaknya itu adalah Abu Musa al-Asy'ari, seorang sahabat yang paling tawadhu, sahabat yang cerdas, sahabat yang memiliki bacaan Quran yang sangat baik. Abdullah bin Umar bertanya, apakah kamu pernah mendengar ya pernyataan Rasulullah SAW terkait dengan persoalan yang terkait dengan salat Jumat yang di dalamnya ada waktu mustajab? Apakah kamu pernah mendengar? Qala qultu na'am. Maka kemudian Abu Burdah mengatakan, betul, saya pernah dengar itu. Rasulullah pernah menyampaikan kepada saya, na'am sami'tuhu yaqul. Betul, saya mendengarkan Rasulullah SAW bersabda. Sami'tu Rasulullah SAW yaqul. Saya mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, hiya ma baina ayyajlisal imam ila antuk das-salat. Ini waktunya sudah ditujukan ini. Waktu yang ditujukan itu adalah ma baina ayyajlisal imam ila antuk das-salat. Antara khatib itu duduk ya, ketika dia sudah salam kemudian duduk, baru kemudian dia berdoa. Waktunya kan singkat kan? Waktunya tidak seberapa, karena kita hanya diminta umpamanya membaca salawat 3 kali, Allahumma shalli ala Muhammad, seterusnya 3 kali. Itu yang biasanya dibaca. Tapi kata Rasulullah SAW, tidak mengapa di sela itu, antara di sela duduknya khatib itu sebelum dia khutbah, kita meminta apa yang kita mau kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita meminta, silakan kita meminta apa saja, tapi jangan lama. Itu yang disebut oleh Rasulullah, waktunya itu singkat sekali. Bahkan wa asyara biyadihi yuqalliluha. Nabi memberi petunjuk dari tangannya itu yuqalliluha. Aduh, sedikit sekali. Biasa kalau tangan kita menunjuk sedikit kan biasa begini ya. Nah, tangannya sedikit sekali. Waktunya singkat. Ya, waktunya singkat. Nah, itu yang dikatakan. Jadi sudah menyebutkan waktu di sini. Di hadis yang lain itu Nabi tidak menyebutkan waktu. Hadirin yang saya muliakan, apa sih yang dimaksud sampai waktu salat itu dilaksanakan? Ila antuk das-salat. Jadi waktu terbaik itu ma baina ayyajlisal imam ila antuk das-salat. Antara imam itu duduk ya, sesudah dia salam, maksudnya sampai sampai pelaksanaan salat. Antuk das-salat. Artinya apa? Bahwa yang dimaksud waktu yang singkat ini ternyata ya selama antara imam itu duduk ya, ada waktu di situ. Bahkan ya dia menyebut di sini sampai salat. Kalau sampai salat ini waktunya sebenarnya lama. Artinya apa? Ada 2 waktu ya. Kalau saya lihat tidak ada 2 waktu. Waktu seantara khatib itu antara duduk dengan khutbah. Yang kedua ketika kita salat. Ketika kita salat itu memang begitu banyak waktu sangat baik untuk kita berdoa. Ya, seperti yang saya sebutkan tadi, ulama memang berbeda juga. Di mana waktu yang terbaik untuk kita berdoa dalam salat itu. Saya ingin membacakan penjelasan Al-Imam An-Nawawi seperti yang dia kutip dari gurunya Al-Qadhi Iyad. Ikhtalafa as-salaf fi waqti hadhihi as-sa'ah wa fi ma'na qa'imun yusalli. Para ulama itu berbeda terkait dengan sedikit waktu ya, waktu hadis salat. Sedikit waktu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan wa makna qaimun yusalli, dan apa sih makna dari seseorang itu sedang melaksanakan salat, maksudnya salat Jumat. Faqala ba'duhum, ada yang mengatakan begini, sebagian ulama mengatakan hiya min ba'di al-'ashr ilal ghurub. Wah, ini satu pendapat juga ini. Yang dimaksud waktu terbaik itu adalah sesudah salat asar sampai terbenam matahari. Saya kira pendapat ini bagi saya tidak terlalu logis ya. Kenapa? Karena waktu itu adalah waktu yang tidak diperintahkan salat, bahkan dilarang kita salat. Sementara dia mengatakan bahwa ya
min ba'dil asr ila al-ghurub. Qalu, mereka mengatakan, wa makna yusalli yad'u. Ada juga mereka juga berpandangan bahwa arti dari salat di sini adalah berdoa, yad'u. Sehingga kalau dikatakan ya dalam hadis ini umpamanya dikatakan la yuwafiqu 'abdun muslimun wa huwa yusalli. Ya, wa huwa yusalli ini adalah ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia berdoa, maka kemudian pada saat itulah Allah menerima doa-doa seseorang. Jadi makna yusalli ayyadu wa makna qaim, dan makna dari qaim sedang berdiri melaksanakan salat itu adalah ya mulazimun wa muwazimun ka qaulihi ta'ala madumtu alaihi qaim. Doa itu diterima selama dia berdiri melaksanakan salat. Maksudnya selama dia salat. Itu pendapat pertama. Wa qala akharun, ada juga ulama yang lain berpendapat hiya min hini khurujil imam ila faragis salat. Waktu yang singkat itu untuk kita berdoa ketika imam itu sudah naik di atas mimbar. Maaf, ketika imam itu sudah selesai melaksanakan khutbah sampai selesainya melaksanakan salat Jumat. Artinya apa? Ketika kita salat, ya, ia min hini khurujil imam ila faragis salat. Itu pendapat yang kedua. Wa kana akharun min hini tuqamu shalah hatta yafraq wa salatu indahum ala zahiriha. Pendapat yang kedua adalah ketika salat itu dilaksanakan. Bukan berarti ketika dia berdoa dalam salat, tapi ketika salat itu dilaksanakan sampai selesai. Ya, kalau kita lihat ya waktu berapa lama kita bersalat? Ya, karena salat itu hadirin jamaah itu adalah tempat kita memang mengadukan nasib kita kepada Allah. Kita silakan kita meminta kepada Allah apa yang kita mau pada saat salat kita. Cuma memang yang jadi problem itu adalah bahwa ya terutama kita ini bukan orang Arab ya. Yang kedua, dalam salat itu kan tidak sembarang kita baca. Bagaimana kalau kita berdoa? Ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu bukan kalau itu bukan doa yang dibaca dalam salat, bagi saya jangan dijaharkan. Jangan dijaharkan. Karena Allah mengetahui doa-doa kita sekalipun itu tidak dijahar. Bawahnya kita meminta sesuatu kepada Allah dalam hati kita saja Allah sudah paham. Ini yang dimaksud oleh hamba saya, ini yang diminta. Ya, itu yang diminta. Itu yang ketiga ya. Hina tuqamu shalah hatta yafraq. Ketika kamu katanya melaksanakan salat atau salat itu ditunaikan sampai selesai. Wassalatu indahum ala zahiriha. Dan yang dimaksud salat dalam hadis ini itu adalah makna zahirnya. Ya betul-betul kita salat dan di saat itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wakila ada juga yang mengatakan min hina yajlisul imam alal mimbar hatta yafruga minas salat. Ada juga mengatakan ketika imam itu sedang naik di atas mimbar, duduk di atas mimbar. Maksudnya duduk di atas mimbar sesudah dia mengucapkan salam kan? Mengucapkan salam, imamnya duduk. Waktu terbaik itu untuk kita berdoa itu mulai dari situ. Tapi kalau kita lihat jamaah kita atau orang yang datang salat ya, khususnya kita di Indonesia itu hampir tidak ada yang berdoa itu. Hampir tidak ada yang berdoa. Bahkan ketika khatib itu berdoa, tidak ada yang berdoa kayaknya. Ya kan kalau kita di Indonesia salah satu ciri berdoa itu kan angkat tangan ya. Tapi ini diam-diam saja. Makanya biasa kalau saya khutbah itu saya biasa mengangkat tangan saya. Tujuan saya supaya kemudian diaminkan oleh hadirin yang hadir di situ. Ya.
Karena doa yang dibaca itu sejak kita berselawat kepada Nabi kan, itu sudah mulai doa di situ. Dan pada umumnya kita nanti kemudian mengangkat tangannya mengaminkan ketika khatibnya membaca Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat, baru kemudian amin. Loh, nah banyak sekali doa yang dibaca. Kan banyak doa yang dibaca kan? Makanya kalau saya sejak doa itu, sejak imam itu atau khatib itu membaca salawat, itu sudah doa itu. Sudah doa. Karena sesudah itu dilanjutkan terus. Ini kodamnya kita. Saya nggak tahu ya, ajaran dari mana itu kok salah ya. Dan itu masif itu. Nanti berdoa ketika Allahumma fil muslimin wal muslimat amin. Memangnya hanya itu doa? Dan banyak sekali doa yang dibacakan oleh khatib kita. Ya, baik doa berbahasa Indonesia, bahasa Arab maupun bahasa Indonesia. Sekalipun bagi saya doa yang terbaik itu adalah doa yang terutama ini termasuk dalam salat Jumat ya, khutbah Jumat itu doa yang terbaik itu dibacakan dalam bahasa Arab. Ya, karena itu adalah ibadah. Bahkan ada yang sampai kemudian lebih panjang lagi doa khutbah keduanya daripada khutbah pertamanya. Ya, itu doanya dia sudah baca panjang lagi. Lebih panjang. Ini pendapat yang lain. Ketika imam itu sementara duduk di atas mimbar sampai selesai salat. Wakila ada juga yang berpendapat akhiru sa'atin min yaumil Jumat. Ada juga mengatakan waktu terbaik hari Jumat itu adalah detik-detik terakhir dari hari Jumat. Pertanyaannya kapan itu hari Jumat berganti? Kapan hari Jumat itu berganti? Maaf, kalau umpamanya kita menggunakan perhitungan matahari, hari Jumat itu kan berganti. Itu setelah sebelum lewat jam berapa itu? Jam 22 jam 24 ya. Karena itu batasnya. Saya memahami juga hadis ini bahwa ya memang waktu terbaik untuk berdoa kepada Allah itu ketika kita bangun, ketika kita berdoa di malam, di akhir malam, di malam hari kan. Di malam hari kita bangun, apalagi bangun mau melaksanakan sholat tahajud. Nah, kita bangun, kemudian di situ adalah waktu terbaik untuk kita berdoa, meminta sesuatu kepada Allah. Ini dikatakan akhirus sa'ah min yaumil Jumat. Waktu-waktu terakhir hari Jumat itu. Bukan semua hari ya, itu hari Jumat. Ya, kalau qadiyat wa qad ruwiyat an Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini ada diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fi kulli hadza athar mufassar li hadhil aqwal. Apa yang disebutkan tadi oleh ulama itu ternyata bagi al-qadiyat itu semua ada dasarnya. Ada dasarnya. Ada mengatakan ketika imam itu sedang duduk, ketika ketika waktu terbaik untuk berdoa itu adalah tengah malam, pada sebelum pertukaran malam, dan seterusnya. Semua ada dalilnya menurut Imam Al-Qadhi Iyad, guru dari Al-Imam An-Nawawi. Bahkan ada yang mengatakan waqila inda zawal. Ada juga mengatakan ketika zawal, pas siang hari ya, melenceng sedikit, itulah waktu yang terbaik untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Waqila minaz zawal ila ayusira zil nahwa zira. Ada yang mengatakan ya ketika zawal sampai kemudian mungkin sekitar lewat lewat sekitar 1 meteran lah begitu. Itu waktu terbaik. Kita perhatikan saja. Tapi kan jarang sekali kita melihat matahari ya, jarang sekali. Oh ini pas di tengah ini. Saya masih ingat kalau orang-orang tua kita dulu, kapan waktu duhur itu masuk kan itu menggunakan biasa gala ya, menggunakan tiang. Kalau itu pas lurus itu namanya zawal. Tapi kalau sudah melenceng sedikit, itu berarti sudah masuk waktu duhur. Ya, sudah masuk waktu Jumat, dan kata sebagian ulama itu adalah waktu terbaik untuk kita sholat, untuk kita
berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir itu, satu dari terakhir, wakilahiya makhfiyah fil yaum kullihi kalailatul qadar. Ada juga mengatakan sebenarnya semua waktu hari Jumat itu, cuma itu disembunyikan oleh Tuhan, oleh Allah. Nah, itulah tadi saya katakan, kenapa Tuhan tidak membuka itu, supaya kita bisa mencari, beribadah, berdoa di seluruh waktu, ya. Dan yang terakhir adalah min tulu'il fajar ila tulu'il syams. Wah, ini panjang sekali. Sejak terbitnya fajar sampai terbitnya matahari. Jadi waktunya panjang. Terbit fajar sampai terbitnya matahari. Jadi itu tidak terlalu, berapa jam kira-kira itu? Saya kira tidak terlalu lama ya, sekitar 2 jam lah. Itu salah satu waktu terbaik. Nah, apa yang disebutkan oleh ulama di sini, seperti yang dikatakan tadi oleh Al-Qadhi, ya, di samping semua ada dalilnya. Ya, ada semua dalilnya disebutkan itu, sekalipun tidak disebutkan dalam hadis ini, tetapi intinya bahwa hari Jumat ini memang adalah hari terbaik untuk kita beribadah kepada Allah, hari terbaik untuk kita berdoa. Makanya tidak salah kalau dikatakan Al-Jum'atu Sayyidul Ayyam. Hari Jumat itu adalah hari terbaik yang diciptakan oleh Allah, sayyidnya seluruh hari, sayyidnya seluruh hari. Itu yang bagian pertama. Kemudian Al-Qadhi juga melanjutkan, walai samanna hadhil aqwal anna hadza kullahu waqtul laha. Pendapat di atas tidak bisa dipahami bahwa seluruh waktu di hari Jumat, ya, laisa ma'na hadzal aqwal anna hadza kullahu waqtul laha, waktu lil du'a, tidak, bal ma'nahu annaha takunu fi asna'i dzalikal waqt. Tapi maksudnya adalah di sela-sela waktu itu. Saya kira ini yang paling apa ya, yang paling tepat ya. Ada waktu di situ. Pertanyaannya kapan waktunya? Tidak banyak riwayat yang menyebutkan secara sharih. Wah, di sini waktunya. Memang Nabi mengatakan tadi, salah satu riwayat yang terakhir tadi saya bacakan, ya, asami ta'abaka yuhadithu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sya'ni sa'atul Jum'ah. Maka kemudian Abu Burda mengatakan, ya, samituhu yaqul, samitu Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul, ya ma baina ayyajlisal imam ila antum das-shalah. Antara ketika imam itu sudah duduk di atas mimbar untuk khutbah sampai salat itu ditunaikan. Jadi waktunya lama. Waktunya lama. Tentu juga hadirin jamaah, karena pada saat kita mendengarkan khutbah tidak boleh juga sembarang kita baca. Hari Jumat itu, kalau kita mendengarkan khutbah, dalam hadis itu dikatakan faiza kharajal khatibu ala mimbar fala yatakallamu ahadun. Jangan pernah ada yang berbicara apapun itu. Ansitu, kita diminta diam memang. Jadi wasma'u, dengarkan dengan baik. Yang saya pahami di situ tidak berdoa itu. Kenapa? Ada zikir ada khutbah yang kita dengar. Jadi kita hanya mendengarkan saja. Ada juga orang banyak
Ya, sedikit sekali waktunya. Wa sahihu balis shawab ma rawahu Muslim min hadits Abi Musa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annaha ma baina ayyajlis al-imam ila an tuqda salat. Jadi kalau al-qadiyat ini lebih setuju dengan hadis yang disebutkan oleh Rasulullah SAW lewat jalur Abu Musa al-Asy'ari, ya, dari Abu Musa al-Asy'ari, bahwa waktu terbaik itu adalah ma baina ayyajlisal imam ila an tuqda salat. Ketika imam itu sudah mulai dari imam itu duduk di atas mimbar, sudah salam sampai salat itu selesai dilaksanakan. Itu adalah waktu terbaik, ya, untuk kita banyak berdoa, terutama ketika kita salat. Kita berdoa apa yang kita inginkan, tetapi doa kita itu adalah doa-doa yang terbaik. Kalau doa meminta kepada Allah supaya, ya Allah, ada tetanggaku, nah bombek terus kah, hancurkan ya Allah, itu tidak boleh itu, karena itu doa yang tidak bagus. Tapi kalau kemudian kita berdoa, ya Allah, ada tetangga saya selalu berlaku jahat kepada saya, ketukkan hatinya supaya tidak melakukan itu lagi, itu doa yang baik. Tapi kalau sebaliknya, itu Allah tidak menerima itu, ya, Allah tidak menerima. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Waktu Isya sudah hampir masuk. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya, dan kita di Masjid Raya ini insya Allah besok ya ada kegiatan zikir bersama, ya. Ini luar biasa sebenarnya persiapannya ini. Saya juga kaget karena kemarin belum ada. Saya khutbah di sini, tiba-tiba hari ini sudah diadakan. Jadi ini persiapannya, tadi saya tanyakan berapa lama ini, ternyata lama sekali dikerjakan tadi. Ya sampai, apakah tadi menyebut 2 bulan atau 4 bulan. Dan ini harganya cukup mahal ini kalau seperti ini, ya. Kalau pengantin ya mahal harganya, mahal biayanya. Baik, saya kira itu mudah-mudahan ada manfaatnya dari apa yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang oleh An-Nawawi diberi judul Babun fi sa'atil lati fi yaumil jum'ah, yaitu pembahasan terkait ada satu waktu yang terdapat pada hari Jumat, yang maksudnya itu adalah waktu itu adalah sangat mustajab, sangat baik kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita pahami bersama bahwa hari yang terbaik bagi umat Islam itu adalah hari Jumat. Al-Jum'atu Sayyidul Ayyam. Hari Jumat itu adalah tuannya seluruh hari, sayyidnya seluruh hari. Karena dia adalah sayyid, adalah tuan atau hari terbaiknya dari seluruh hari yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Allah menurunkan waktu yang ada di hari Jumat itu, ketika kita berdoa, maka Allah akan mengabulkan seluruh doa-doa yang kita panjatkan pada waktu itu. Hanya saja dalam hadis ini itu sebenarnya tidak disebutkan secara pasti kapan waktu itu yang dijanjikan oleh Allah, oleh Rasulullah SAW sebagai waktu terbaik untuk kita berdoa. Tentu ini ada hikmahnya, ya. Bagi saya hikmah terbesar itu adalah kita bisa menjaga diri atau kita bisa beribadah seintens, sebaik, dan berdoa sepanjang waktu, supaya kita bisa berdoa di waktu-waktu yang terbaik itu. Kalau umpamanya Allah menunjukkan waktunya, maka kemudian bisa jadi kita hanya berdoa di waktu tertentu itu.
tidak di seluruh waktu, sehingga kemudian ibadah kita itu tidak maksimal pada hari Jumat. Tapi ketika tidak disebutkan waktunya, hanya menyebut hari Jumat saja, di sana ada waktu kita terbaik untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentu kita berusaha mencari tahu ataupun beribadah secara maksimal di hari itu. Ada beberapa hadis jamaah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW terkait dengan waktu terbaik untuk kita berdoa di hari Jumat itu. Hadis yang pertama adalah hadis yang bersumber dari Abu Hurairah. Beliau mengatakan anna Rasulullah SAW zakara yaumal jum'ah faqala fihi sa'. Abu Hurairah pernah bercerita bahwa Rasulullah SAW mengingat hari Jumat, menyebut-nyebut hari Jumat, ataupun menjelaskan terkait dengan hari Jumat. Faqala, Nabi kemudian mengatakan fihi sa'ah, di hari Jumat itu ada satu waktu, la yuwafiquha 'abdul muslimun wa huwa yusalli yas'alullah syai'an illa a'tahu iyyahu, di mana seorang hamba muslim, tentu kita semua, ketika dia berdoa dalam keadaan sholat, jadi intinya ini adalah sholat. Di hari Jumat itu dia kemudian sholat, dan di sholatnya itu dia meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, illa a'tahu iyyahu, kecuali Allah akan memberikan apa yang dimintanya. Dari hadis ini hadirin jamaah, ada beberapa hal yang bisa kita petik ya, bahwa salah satu ibadah yang terbaik yang sangat bagus kita lakukan di hari Jumat itu, selain dari salat Jumat, itu adalah memperbanyak salat-salat sunnah kita. Makanya Rasulullah SAW memberikan petunjuk kepada kita bahwa salah satu salat sunnah yang bagus kita lakukan adalah ketika kita datang ke masjid hari Jumat, yaitu kemudian kita melaksanakan salat selama kita berada di masjid pada hari Jumat sebelum khatib itu naik ke atas mimbar. Itu salah satu waktu yang bagus untuk kita melakukan salat sunnah. Oleh sebagian ulama menyebutnya sebagai salat sunat menunggu waktu, atau mereka menyebutnya salat sunnah intizar, menunggu waktu tibanya salat Jumat dilaksanakan, ditandai dengan khatibnya naik ke atas mimbar. Kenapa ini penting disebutkan? Karena waktu terbaik di mana doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah pada hari Jumat dan ketika kita salat. Apakah yang dimaksud salat itu adalah salat wajib atau salat sunnah? Ini umum sifatnya. Salat apapun itu, sekalipun ulama mengatakan, pada umumnya ulama menyebut yang dimaksud itu adalah salat Jumat. Kan ini adalah salah satu salat yang terbaik, atau salah satu salat yang dianjurkan untuk kita lakukan, yang tidak dikerjakan pada hari-hari yang lain, hanya hari Jumat saja. Kata Rasulullah SAW ketika kita berdoa pada saat itu, ya katakanlah salat pada salat Jumat itu, apapun yang kita minta itu akan diijabah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa atahu iyyahu, Allah akan memberikan apa yang kita minta. Ya, ini antara lain maknanya. Waktu itu sekalipun oleh para ulama sebenarnya singkat sekali. Nanti coba saya akan bacakan penjelasan dari hadis ini ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini hadis yang bersumber dari, masih tetap dari Abu Hurairah. Beliau mengatakan qala Abul Qasim. Ini Abul Qasim ini adalah Rasulullah SAW.
bapaknya Qasim mengatakan, inna fil jum'ati la sa'ah la yuwafiquha muslimun qa'imun yusalli yas'alullaha khairan illa atahu iyyahu. Bahwa di hari Jumat itu la sa'ah, betul-betul ada satu waktu, ya, di mana seorang muslim yang sedang melaksanakan salat, kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan doanya itu adalah khairan, doa yang terkait dengan kebaikan, baik untuk dirinya, baik untuk orang lain. Ketika itu kita lakukan, ila atahu iyyahu, maka Allah akan memberikan apa yang kita minta itu. Apa yang kita minta? Wa qala bi yadihi yuqalliluha wa asyara bi yadihi yuqalliluha. Nabi kemudian memberikan petunjuk dari tangannya itu, yuqalliluha, seperti yang katakan sedikit sekali, tidak banyak waktu sebenarnya. Nah, inilah yang perlu kita melakukan sholat kemudian berdoa. Memang ada ulama yang mengatakan, ya, waktu terbaik dalam sholat itu ketika seseorang itu sujud terakhir dalam sholat. Itu adalah tempat terbaik untuk kita banyak berdoa kepada Allah, sujud terakhir. Apalagi kalau salat Jumat, ya, begitu banyak orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan kita minta apa yang kita mau, selama yang kita minta itu adalah kebaikan, khairan. Tentu kebaikan, terutama kebaikan doa ukhrawi kita. Karena terkadang juga Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan doa seseorang sekalipun syarat-syaratnya sudah memenuhi, ya, tapi kemudian Allah tolak. Maaf, Allah kemudian belum mengabulkan, bukan Allah menolak, ya. Allah belum mengabulkan. Kenapa belum dikabulkan? Karena bisa jadi kalau dikabulkan itu akan merusak ibadah ukhrawi, ibadah akhiratnya. Maka kemudian Allah menundanya. Ya, ibadah Allah akan menundanya. Ada beberapa orang, ya, di jamaah yang pernah meminta kepada Rasulullah sesuatu, tapi kemudian Rasulullah SAW menolak. Ya Rasul, tolong doakan saya. Ada yang diterima oleh Nabi, ada juga yang ditolak. Bahkan ada sahabat itu yang meminta kepada Nabi untuk dia doakan, itu permintaannya berkali-kali. Ya Rasul, doakan saya supaya saya bisa kaya. Nabi mengatakan, ya, belum bisa. Besoknya datang lagi, ya Rasul, doakan saya mau sekali kaya. Sepertinya mungkin mengatakan capek sekali mereka miskin. Ya, ya Rasul, doakan saya. Nanti kemudian ketiga kalinya baru Rasulullah SAW mendoakan orang itu. Ini sangat terkenal, ya, karena sahabat itu ketika dia diberikan kambing satu pasang, kemudian dia ternakkan kambingnya sampai kemudian kambingnya itu beranak pinak. Tetapi ketika kambingnya itu banyak sekali, salat Jumat pun dia tinggalkan. Ya, salat Jumat tidak lagi dilaksanakan. Ini sebenarnya gambaran bagi kita bahwa terkadang kita memang ada doa yang mungkin kita selalu panjatkan kepada Allah, tapi kemudian kita merasa doa kita itu tidak diterima oleh Allah. Karena tidak ada doa yang tidak diterima oleh Allah. Semua itu pasti diterima ketika itu memenuhi syarat dan ketentuannya. Ya, ada syarat-syarat khususnya. Apa sebabnya saya katakan begitu? Karena Allah sendiri yang menyebut dalam Al-Quran bahwa ketika kamu minta kepada saya, pasti saya terima. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepada saya, berdoalah kepada saya, astajib lakum, pasti saya akan mengijabah. Saya pasti akan terima itu. Apalagi kalau itu kemudian kita panjatkan ketika kita melaksanakan salat Jumat, kata Rasulullah SAW. Sekalipun kata Nabi, waktunya itu singkat, waktunya itu tidak banyak. Ya. Wa asyara biyadihi yuqalliluha. Nabi memberi isyarat tangannya. Kemudian dia menunjuk tangannya, ya kan? Bagaimana kalau kita mengatakan sedikit dia waktunya?
Ini hadis yang pertama. Yang kedua, hadirin jamaah yang saya muliakan, hadis ini bersumber dari, ini ada berapa riwayat ya? Yang pertama bersumber dari Abu Burdah bin Abi Musa al-Asy'ari. Ya, ini dari Abu Burdah namanya. Abu Burdah anak dari Abu Musa al-Asy'ari, sahabat Nabi Abu Musa. Beliau mengatakan, Abu Burdah mengatakan, qala li Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar pernah berkata kepada saya, asami'ta abaka yuhadithu an Rasulillah SAW fi sya'ni sa'atil Jum'ah. Wahai Abu Burdah, apakah kamu pernah mendengar dari bapak kamu? Bapaknya itu adalah Abu Musa al-Asy'ari, seorang sahabat yang paling tawadhu, sahabat yang cerdas, sahabat yang memiliki bacaan Quran yang sangat baik. Abdullah bin Umar bertanya, apakah kamu pernah mendengar ya pernyataan Rasulullah SAW terkait dengan persoalan yang terkait dengan salat Jumat yang di dalamnya ada waktu mustajab? Apakah kamu pernah mendengar? Qala qultu na'am. Maka kemudian Abu Burdah mengatakan, nah, betul, saya pernah dengar itu. Rasulullah pernah menyampaikan kepada saya, na'am sami'tuhu yaqul. Betul, saya mendengarkan Rasulullah SAW bersabda. Sami'tu Rasulullah SAW yaqul. Saya mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, hiya ma baina ayyajlisal imam ila an tuqdas shalah. Nah, ini waktunya sudah ditujukan ini. Waktu yang ditujukan itu adalah ma baina ayyajlisal imam ila an tuqdas shalah. Antara khatib itu duduk ya, ketika dia sudah salam kemudian duduk, baru kemudian dia berdoa. Waktunya kan singkat kan? Waktunya tidak seberapa, karena kita hanya diminta umpamanya membaca salawat 3 kali, Allahumma shalli ala Muhammad dan seterusnya 3 kali. Itu yang biasanya dibaca. Tapi kata Rasulullah SAW, tidak mengapa di sela itu, antara di sela duduknya khatib itu sebelum dia khutbah, kita meminta apa yang kita mau kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita meminta, silakan kita meminta apa saja, tapi jangan lama. Itu yang disebut oleh Rasulullah, waktunya itu singkat sekali. Bahkan wa asyara biyadihi yukalliluha. Nabi memberi petunjuk dari tangannya itu yukalliluha. Aduh, sedikit sekali. Biasa kalau tangan kita menunjuk sedikit kan biasa begini ya. Nah, tangannya sedikit sekali. Waktunya singkat. Ya, waktunya singkat. Nah, itu yang dikatakan. Jadi sudah menyebutkan waktu di sini. Di hadis yang lain itu Nabi tidak menyebutkan waktu. Hadirin yang saya muliakan, apa sih yang dimaksud sampai waktu salat itu dilaksanakan? Ila antuk das salat. Jadi waktu terbaik itu ma baina ayyajlisal imam ila antuk das salat. Antara imam itu duduk ya, sesudah dia salam maksudnya, sampai sampai pelaksanaan salat. Antuk das salat. Artinya apa? Bahwa yang dimaksud waktu yang singkat ini ternyata ya selama antara imam itu duduk ya, ada waktu di situ. Bahkan ya dia menyebut di sini sampai salat. Kalau sampai salat ini waktunya sebenarnya lama. Artinya apa? Ada 2 waktu ya. Kalau saya lihat tidak ada 2 waktu. Waktu seantara khatib itu antara duduk dengan khutbah. Yang kedua ketika kita salat. Ketika kita salat itu memang begitu banyak waktu sangat baik untuk kita berdoa. Ya, seperti yang saya sebutkan tadi, ulama memang berbeda juga. Di mana waktu yang terbaik untuk kita berdoa dalam salat itu. Saya ingin membacakan penjelasan Al-Imam An-Nawawi seperti yang dia kutip dari gurunya Al-Qadhi Iyad. Ikhtalafa as-salaf fi waqti hadhihi as-sa'ah wa fi ma'na qa'imun yusalli. Para ulama itu berbeda terkait dengan sedikit waktu ya, waktu hadis salat,
sedikit waktu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan wa makna qaimun yusalli, dan apa sih makna dari seseorang itu sedang melaksanakan sholat, maksudnya sholat Jumat. Faqala ba'duhum, ada yang mengatakan begini, sebagian ulama mengatakan hiya min ba'di al-'ashr ilal ghurub. Wah, ini satu pendapat juga ini. Yang dimaksud waktu terbaik itu adalah sesudah salat asar sampai terbenam matahari. Saya kira pendapat ini bagi saya tidak terlalu logis ya. Kenapa? Karena waktu itu adalah waktu yang tidak diperintahkan sholat, bahkan dilarang kita sholat. Sementara dia mengatakan bahwa ya mimba dilaksanakan ilal ghurub. Kalau mereka mengatakan wa makna yusalli yad'u, ada juga mereka juga berpandangan bahwa arti dari salat di sini adalah berdoa, yad'u. Sehingga kalau dikatakan ya dalam hadis ini umpamanya dikatakan la yuwafiqu 'abdun muslimun wa huwa yusalli, ya wa huwa yusalli ini adalah ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia berdoa, maka kemudian pada saat itulah Allah menerima doa-doa seseorang. Jadi makna yusalli ayyadu wa makna qaim, dan makna dari qaim sedang berdiri melaksanakan salat itu adalah ya mulazimun wa muwazimun ka qoulihi ta'ala ma dumtu alaihi qaim. Doa itu diterima selama dia berdiri melaksanakan salat. Maksudnya selama dia salat. Itu pendapat pertama. Wa qala akharun, ada juga ulama yang lain berpendapat hiya min hini khurujil imam ila faragis salat. Waktu yang singkat itu untuk kita berdoa ketika imam itu sudah naik di atas mimbar. Maaf, ketika imam itu sudah selesai melaksanakan khutbah sampai selesainya melaksanakan salat Jumat. Artinya apa? Ketika kita salat, ya, ia min hini khurujil imam ila faragis salat. Itu pendapat yang kedua. Wa kana akharun min hini tuqamu shalah hatta yafraq wa salatu indahum ala zahiriha. Pendapat yang kedua adalah ketika salat itu dilaksanakan. Bukan berarti ketika dia berdoa dalam salat, tapi ketika salat itu dilaksanakan sampai selesai. Kalau kita lihat ya waktu berapa lama kita bersalat? Ya, karena salat itu hadirin jamaah itu adalah tempat kita memang mengadukan nasib kita kepada Allah. Kita silakan kita meminta kepada Allah apa yang kita mau pada saat salat kita. Cuma memang yang jadi problem itu adalah bahwa ya terutama kita ini bukan orang Arab ya. Yang kedua, dalam salat itu kan tidak sembarang kita baca. Bagaimana kalau kita berdoa? Ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu bukan doa yang dibaca dalam salat, bagi saya jangan dijaharkan. Jangan dijaharkan. Karena Allah mengetahui doa-doa kita sekalipun itu tidak dijahar. Bawahnya kita meminta sesuatu kepada Allah dalam hati kita saja Allah sudah paham. Nah, ini yang dimaksud oleh hamba saya, ini yang diminta. Ya, itu yang diminta. Itu yang ketiga ya. Hina tuqamu shalah hatta yafraq. Ketika kamu katanya melaksanakan salat atau salat itu ditunaikan sampai selesai. Wassalatu indahum ala zahiriya. Dan yang dimaksud salat dalam hadis ini itu adalah makna zahirnya. Ya betul-betul kita salat dan di saat itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wakila ada juga yang mengatakan min hina yajlisul imam alal mimbar hatta yafruga minas salat. Ada juga mengatakan ketika imam itu sedang naik di atas mimbar, duduk di atas mimbar.
Maksudnya duduk di atas mimbar sesudah dia mengucapkan salam kan? Mengucapkan salam, imamnya duduk. Waktu terbaik itu untuk kita berdoa itu mulai dari situ. Tapi kalau kita lihat jamaah kita atau orang yang datang salat ya, khususnya kita di Indonesia itu, hampir tidak ada yang berdoa itu. Hampir tidak ada yang berdoa. Bahkan ketika khatib itu berdoa, tidak ada yang berdoa kayaknya. Ya kan kalau kita di Indonesia salah satu ciri berdoa itu kan angkat tangan ya. Tapi ini diam-diam saja. Makanya biasa kalau saya khutbah itu saya biasa mengangkat tangan saya. Tujuan saya supaya kemudian diaminkan oleh hadirin yang ada di situ. Ya. Karena doa yang dibaca itu sejak kita berselawat kepada Nabi kan, itu sudah mulai doa di situ. Tapi pada umumnya kita nanti kemudian mengangkat tangannya mengaminkan ketika khatibnya membaca Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat, baru kemudian amin. Loh, nah banyak sekali doa yang dibaca. Kan banyak doa yang dibaca kan? Makanya kalau saya sejak doa itu, sejak imam itu atau khatib itu membaca salawat, itu sudah doa itu. Sudah doa. Karena sesudah itu dilanjutkan terus. Ini kodamnya kita. Saya nggak tahu ya, ajaran dari mana itu kok salah ya. Dan itu masif itu. Nanti berdoa ketika Allahumma fil muslimin wal muslimat amin. Memangnya hanya itu doa? Dan banyak sekali doa yang dibacakan oleh khatib kita. Ya, baik doa berbahasa Indonesia, bahasa Arab maupun bahasa Indonesia. Sekalipun bagi saya doa yang terbaik itu adalah doa yang terutama ini dalam termasuk dalam salat Jumat ya, khutbah Jumat itu doa yang terbaik itu dibacakan dalam bahasa Arab. Ya, karena itu adalah ibadah. Bahkan ada yang sampai kemudian lebih panjang lagi doa khutbah keduanya daripada khutbah pertamanya. Ya, itu doanya dia sudah baca panjang lagi. Lebih panjang. Ini pendapat yang lain. Ketika imam itu sementara duduk di atas mimbar sampai selesai salat. Wakila ada juga yang berpendapat akhiru sa'atin min yaumil Jumat. Ada juga mengatakan waktu terbaik hari Jumat itu adalah detik-detik terakhir dari hari Jumat. Pertanyaannya kapan itu hari Jumat berganti? Kapan hari Jumat itu berganti? Maaf, kalau umpamanya kita menggunakan perhitungan matahari, hari Jumat itu kan berganti itu setelah sebelum lewat jam berapa itu? Jam 22 jam 24 ya. Karena itu batasnya. Saya memahami juga hadis ini bahwa ya memang waktu terbaik untuk berdoa kepada Allah itu ketika kita bangun, ketika kita berdoa di malam, di akhir malam, di malam hari kan. Di malam hari kita bangun, apalagi bangun mau melaksanakan sholat tahajud. Kita bangun, kemudian di situ adalah waktu terbaik untuk kita berdoa, meminta sesuatu kepada Allah. Ini katakan akhirus sa'ah min yaumil Jumat. Waktu-waktu terakhir hari Jumat itu. Bukan semua hari ya, itu hari Jumat. Ya, kalau qadiyat wa qad ruwiyat an Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini ada diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fi kulli hadza athar mufassar li hadhil aqwal. Apa yang disebutkan tadi oleh ulama itu ternyata bagi al-qadiyat itu semua ada dasarnya. Ada dasarnya. Ada mengatakan ketika imam itu sedang duduk, ketika ketika waktu terbaik untuk berdoa itu adalah tengah malam, pada sebelum pertukaran malam, dan seterusnya dan seterusnya. Semua ada dalilnya menurut Imam Al-Qadhi Iyad, guru dari Al-Imam An-Nawawi. Bahkan ada yang mengatakan waqila inda zawal. Ada juga mengatakan ketika zawal, pas siang hari ya, melenceng sedikit, itulah waktu yang terbaik untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Waqila
minaz zawal ila ayusira zil nahwa zira. Ada yang mengatakan ya ketika zawal sampai kemudian mungkin sekitar lewat lewat satu sekitar 1 meteran lah begitu. Itu waktu terbaik. Kita perhatikan saja. Tapi kan jarang sekali kita melihat matahari ya, jarang sekali. Oh ini pas di tengah ini. Saya masih ingat kalau orang-orang tua kita dulu, kapan waktu duhur itu masuk, kan itu menggunakan biasa gala ya, menggunakan tiang. Kalau itu pas lurus itu namanya zawal. Tapi kalau sudah melenceng sedikit, itu berarti sudah masuk waktu duhur. Ya, sudah masuk waktu Jumat. Dan kata sebagian ulama itu adalah waktu terbaik untuk kita sholat, untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir itu, satu dari terakhir, wakilahiya makhfiyah fil yawm kullihi kalailatul qadar. Ada juga mengatakan selainnya semua waktu hari Jumat itu cuma itu disembunyikan oleh Tuhan, oleh Allah. Nah, itulah tadi saya katakan, kenapa Tuhan tidak membuka itu? Supaya kita bisa mencari, beribadah, berdoa di seluruh waktu. Ya. Dan yang terakhir adalah min tulu'il fajar ila tulu'il syams. Wah, ini panjang sekali. Sejak terbitnya fajar sampai terbitnya matahari. Jadi waktunya panjang. Terbit fajar sampai terbitnya matahari. Jadi itu tidak terlalu, berapa jam kira-kira itu? Saya kira tidak terlalu lama ya, sekitar 2 jam lah. Itu salah satu waktu terbaik. Nah, apa yang disebutkan oleh ulama di sini, seperti yang dikatakan tadi oleh Al-Qadhi, ya, di samping semua ada dalilnya. Ya, ada semua dalilnya disebutkan itu, sekalipun tidak disebutkan dalam hadis ini. Tetapi intinya bahwa hari Jumat ini memang adalah hari terbaik untuk kita beribadah kepada Allah, hari terbaik untuk kita berdoa. Makanya tidak salah kalau dikatakan Al-Jum'atu Sayyidul Ayyam. Hari Jumat itu adalah hari terbaik yang diciptakan oleh Allah, sayyidnya seluruh hari. Sayyidnya seluruh hari. Itu yang bagian pertama. Kemudian Al-Qadhi juga melanjutkan, walaysa manna hadhil aqwal anna hadza kullahu waqtul laha. Pendapat di atas tidak bisa difahami bahwa seluruh waktu di hari Jumat. Ya, laisa manna hadzal aqwal anna hadza kullahu waqtul laha. Waktu lil du'a, tidak. Bal ma'nahu annaha takunu fi asna'i dzalikal waqt. Tapi maksudnya adalah di sela-sela waktu itu. Saya kira ini yang paling apa ya? Yang paling tepat ya. Ada waktu di situ. Pertanyaannya kapan waktunya? Tidak banyak riwayat yang menyebutkan secara sharih. Wah, di sini waktunya. Memang Nabi mengatakan tadi, salah satu riwayat yang terakhir tadi saya bacakan, ya, asami ta'abaka yuhadithu an Rasulullah SAW fi sya'ni sa'atil Jum'ah. Maka kemudian Abu Burda mengatakan, ya, samituhu yaqul, samitu Rasulullah SAW yaqul, ya ma baina ayyajlisal imam ila antum das-shalat. Antara ketika imam itu sudah duduk di atas mimbar untuk khutbah sampai salat itu ditunaikan. Jadi waktunya lama. Waktunya lama. Tentu juga hadirin jamaah, karena pada saat kita mendengarkan khutbah tidak boleh juga sembarang kita baca. Ya, hari Jumat itu, kalau kita mendengarkan khutbah, dalam hadis itu dikatakan fa iza kharajal khatibu ala mimbar fala yatakallamu ahadun. Jangan pernah ada yang berbicara apapun itu. Al-situ, kita diminta diam memang. Jadi wasma'u, dengarkan dengan baik. Yang saya pahami di situ tidak berdoa itu. Kenapa? Ada zikir ada khutbah yang kita dengar. Jadi kita hanya mendengarkan saja. Tapi ada juga orang banyak
sekali waktunya. Wasahihu balis sawab ma rawahu Muslim min hadits Abi Musa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annaha ma baina ayyajlis al-imam ila an tuqda salat. Jadi kalau Al-Qadiyat ini lebih setuju dengan hadis yang disebutkan oleh Rasulullah SAW lewat jalur Abu Musa al-Asy'ari, ya, dari Abu Musa al-Asy'ari, bahwa waktu terbaik itu adalah ma baina ayyajlisal imam ila an tuqda salat. Ketika imam itu sudah mulai dari imam itu duduk di atas mimbar, sudah salam sampai salat itu selesai dilaksanakan. Itu adalah waktu terbaik, ya, untuk kita banyak berdoa, terutama ketika kita salat. Kita berdoa apa yang kita inginkan, tetapi doa kita itu adalah doa-doa yang terbaik. Kalau doa meminta kepada Allah supaya, ya Allah, ada tetanggaku ngebombe terus kah, hancurkan ya Allah, itu tidak boleh itu, karena itu doa yang tidak bagus. Tapi kalau kemudian kita berdoa, ya Allah, ada tetangga saya selalu berlaku jahat kepada saya, ketukkan hatinya supaya tidak melakukan itu lagi, itu doa yang baik. Tapi kalau sebaliknya, itu Allah tidak menerima itu, ya, Allah tidak menerima. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Waktu Isya sudah hampir masuk. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya, dan kita di Masjid Raya ini insya Allah besok dia ada kegiatan zikir bersama, ya. Ini luar biasa sebenarnya persiapannya ini. Saya juga kaget karena kemarin belum ada. Saya khutbah di sini, tiba-tiba hari ini sudah diadakan. Jadi ini persiapannya, tadi saya tanyakan berapa lama ini, ternyata lama sekali dikerjakan katanya. Ya, sampai apakah tadi menyebut 2 bulan atau 4 bulan. Dan ini harganya cukup mahal ini kalau seperti ini, ya. Kalau pengantin, ya, mahal harganya, mahal biayanya. Baik, saya kira itu mudah-mudahan ada manfaatnya dari apa yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. yang oleh An-Nawawi diberi judul Babun fi sa'atil lati fi yaumil jum'ah, yaitu pembahasan terkait ada satu waktu yang terdapat pada hari Jumat, yang maksudnya itu adalah waktu itu adalah sangat mustajab, sangat baik kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita pahami bersama bahwa hari yang terbaik bagi umat Islam itu adalah hari Jumat. Al-Jum'atu Sayyidul Ayyam. Hari Jumat itu adalah tuannya seluruh hari, sayyidnya seluruh hari. Karena dia adalah sayyid, adalah tuan atau hari terbaiknya dari seluruh hari yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Allah menurunkan waktu yang ada di hari Jumat itu, ketika kita berdoa, maka Allah akan mengabulkan seluruh doa-doa yang kita panjatkan pada waktu itu. Hanya saja dalam hadis ini itu sebenarnya tidak disebutkan secara pasti kapan waktu itu yang dijanjikan oleh Allah, oleh Rasulullah SAW sebagai waktu terbaik untuk kita berdoa. Tentu ini ada hikmahnya, ya. Bagi saya hikmah terbesar itu adalah kita bisa menjaga diri atau kita bisa beribadah seintens, sebaik, dan berdoa sepanjang waktu, supaya kita bisa berdoa di waktu-waktu yang terbaik itu. Kalau umpamanya Allah menunjukkan waktunya, maka kemudian bisa jadi kita hanya berdoa di waktu tertentu itu.
tidak di seluruh waktu, sehingga kemudian ibadah kita itu tidak maksimal pada hari Jumat. Tapi ketika tidak disebutkan waktunya, hanya menyebut hari Jumat saja, di sana ada waktu kita terbaik untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentu kita berusaha mencari tahu ataupun beribadah secara maksimal di hari itu. Ada beberapa hadis jamaah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW terkait dengan waktu terbaik untuk kita berdoa di hari Jumat itu. Hadis yang pertama adalah hadis yang bersumber dari Abu Hurairah. Beliau mengatakan anna Rasulullah SAW zakara yaumal Jum'ah faqala fihi sa'ah. Abu Hurairah pernah bercerita bahwa Rasulullah SAW mengingat hari Jumat, menyebut-nyebut hari Jumat, ataupun menjelaskan terkait dengan hari Jumat. Faqala, Nabi kemudian mengatakan fihi sa'ah, di hari Jumat itu ada satu waktu, la yuwafiquha 'abdun muslimun wa huwa yusalli yas'alullah syai'an illa a'tahu iyyah, di mana seorang hamba muslim, tentu kita semua, ketika dia berdoa dalam keadaan sholat, jadi intinya ini adalah sholat. Di hari Jumat itu dia kemudian sholat, dan di sholatnya itu dia meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, illa a'tahu iyahu, kecuali Allah akan memberikan apa yang dimintanya. Dari hadis ini hadirin jamaah, ada beberapa hal yang bisa kita petik ya, bahwa salah satu ibadah yang terbaik yang sangat bagus kita lakukan di hari Jumat itu, selain dari salat Jumat, itu adalah memperbanyak salat-salat sunnah kita. Makanya Rasulullah SAW memberikan petunjuk kepada kita bahwa salah satu salat sunnah yang bagus kita lakukan adalah ketika kita datang ke masjid hari Jumat, yaitu kemudian kita melaksanakan salat selama kita berada di masjid pada hari Jumat sebelum khatib itu naik ke atas mimbar. Itu salah satu waktu yang bagus untuk kita melakukan salat sunnah. Oleh sebagian ulama menyebutnya sebagai salat sunnah menunggu waktu, atau mereka menyebutnya salat sunnah intizar, menunggu waktu tibanya salat Jumat dilaksanakan, ditandai dengan khatibnya naik ke atas mimbar. Kenapa ini penting disebutkan? Karena waktu terbaik di mana doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah pada hari Jumat dan ketika kita salat. Apakah yang dimaksud salat itu adalah salat wajib atau salat sunnah? Ini umum sifatnya. Salat apapun itu, sekalipun ulama mengatakan, pada umumnya ulama menyebut yang dimaksud itu adalah salat Jumat. Kan ini adalah salah satu salat yang terbaik, atau salah satu salat yang dianjurkan untuk kita lakukan, yang tidak dikerjakan pada hari-hari yang lain, hanya hari Jumat saja. Kata Rasulullah SAW ketika kita berdoa pada saat itu, ya katakanlah salat pada salat Jumat itu, apapun yang kita minta itu akan diijabah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa a'tahu iyyah, Allah akan memberikan apa yang kita minta. Ya, ini antara lain maknanya. Waktu itu sekalipun oleh para ulama sebenarnya singkat sekali. Nanti coba saya akan bacakan penjelasan dari hadis ini ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini hadis yang bersumber dari, masih tetap dari Abu Hurairah. Beliau mengatakan qala Abul Qasim. Ini Abul Qasim ini adalah Rasulullah SAW.
bapaknya Qasim mengatakan, inna fil jum'ati la sa'ah la yuwafiquha muslimun qa'imun yusalli yas'alullaha khairan illa atahu iyyahu. Bahwa di hari Jumat itu la sa'ah, betul-betul ada satu waktu, ya, di mana seorang muslim yang sedang melaksanakan salat, kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan doanya itu adalah khairan, doa yang terkait dengan kebaikan, baik untuk dirinya, baik untuk orang lain. Ketika itu kita lakukan, ila atahu iyyahu, maka Allah akan memberikan apa yang kita minta itu. Apa yang kita minta? Wa qala bi yadihi yuqalliluha wa asyara bi yadihi yuqalliluha. Nabi kemudian memberikan petunjuk dari tangannya itu, yuqalliluha, seperti yang katakan sedikit sekali, tidak banyak waktu sebenarnya. Nah, inilah yang perlu kita melakukan sholat kemudian berdoa. Memang ada ulama yang mengatakan, ya, waktu terbaik dalam sholat itu ketika seseorang itu sujud terakhir dalam sholat. Itu adalah tempat terbaik untuk kita banyak berdoa kepada Allah, sujud terakhir. Apalagi kalau salat Jumat, ya, begitu banyak orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan kita minta apa yang kita mau, selama yang kita minta itu adalah kebaikan, khairan. Tentu kebaikan, terutama kebaikan doa ukhrawi kita. Karena terkadang juga Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan doa seseorang sekalipun syarat-syaratnya sudah memenuhi, ya, tapi kemudian Allah tolak. Maaf, Allah kemudian belum mengabulkan, bukan Allah menolak, ya. Allah belum mengabulkan. Kenapa belum dikabulkan? Karena bisa jadi kalau dikabulkan itu akan merusak ibadah ukhrawi, ibadah akhiratnya. Maka kemudian Allah menundanya. Ya, ibadah Allah akan menundanya. Ada beberapa orang, ya, hadirin jamaah, yang pernah meminta kepada Rasulullah sesuatu, tapi kemudian Rasulullah SAW menolak. Ya Rasul, tolong doakan saya. Ada yang diterima oleh Nabi, ada juga yang ditolak. Bahkan ada sahabat itu yang meminta kepada Nabi untuk didoakan, itu permintaannya berkali-kali. Ya Rasul, doakan saya supaya saya bisa kaya. Nabi mengatakan, ya, belum bisa. Besoknya datang lagi, ya Rasul, doakan saya mau sekali kaya. Sepertinya mungkin mengatakan capek sekali mereka miskin, ya. Ya Rasul, doakan saya. Nanti kemudian ketiga kalinya baru Rasulullah SAW mendoakan orang itu. Ini sangat terkenal, ya, karena sahabat itu ketika dia diberikan kambing satu pasang, kemudian dia ternakkan kambingnya sampai kemudian kambingnya itu beranak pinak. Tetapi ketika kambingnya itu banyak sekali, salat Jumat pun dia tinggalkan. Ya, salat Jumat tidak lagi dilaksanakan. Ini sebenarnya gambaran bagi kita bahwa terkadang kita memang ada doa yang mungkin kita selalu panjatkan kepada Allah, tapi kemudian kita merasa doa kita itu tidak diterima oleh Allah. Karena tidak ada doa yang tidak diterima oleh Allah. Semua itu pasti diterima ketika itu memenuhi syarat dan ketentuannya. Ya, ada syarat-syarat khususnya. Apa sebabnya saya katakan begitu? Karena Allah sendiri yang menyebut dalam Al-Quran bahwa ketika kamu minta kepada saya, pasti saya terima. Ud'uni astajib lak. Mintalah kepada saya, berdoalah kepada saya, astajib lakum, pasti saya akan mengijabah. Saya pasti akan terima itu. Apalagi kalau itu kemudian kita panjatkan ketika kita melaksanakan salat Jumat, kata Rasulullah SAW. Sekalipun kata Nabi, waktunya itu singkat, waktunya itu tidak banyak, ya. Wa asyara biyadihi yuqalliluha. Nabi memberi isyarat tangannya, kemudian dia menunjuk tangannya, ya kan. Bagaimana kalau kita mengatakan sedikit dia waktunya?
Ini hadis yang pertama. Yang kedua, hadirin jamaah yang saya muliakan, hadis ini bersumber dari, ini ada berapa riwayat ya. Yang pertama bersumber dari Abu Burdah bin Abi Musa al-Asy'ari. Ya, ini dari Abu Burdah namanya. Abu Burdah anak dari Abu Musa al-Asy'ari, sahabat Nabi Abu Musa. Beliau mengatakan, Abu Burdah mengatakan, qala li Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar pernah berkata kepada saya, asami'ta abaka yuhadithu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi sya'ni sa'atil Jum'ah. Wahai Abu Burdah, apakah kamu pernah mendengar dari bapak kamu? Bapaknya itu adalah Abu Musa al-Asy'ari, seorang sahabat yang paling tawadhu, sahabat yang cerdas, sahabat yang memiliki bacaan Quran yang sangat baik. Abdullah bin Umar bertanya, apakah kamu pernah mendengar ya pernyataan Rasulullah SAW terkait dengan persoalan yang terkait dengan salat Jumat yang di dalamnya ada waktu mustajab? Apakah kamu pernah mendengar? Qala qultu na'am. Maka kemudian Abu Burdah mengatakan, nah, betul, saya pernah dengar itu. Rasulullah pernah menyampaikan kepada saya, na'am sami'tuhu yaqul. Betul, saya mendengarkan Rasulullah SAW bersabda. Sami'tu Rasulullah SAW yaqul. Saya mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, hiya ma baina ayyajlisal imam ila an tuqdas shalah. Ini waktunya sudah ditujukan ini. Waktu yang ditujukan itu adalah ma baina ayyajlisal imam ila an tuqdas shalah. Antara khatib itu duduk ya, ketika dia sudah salam kemudian duduk, baru kemudian dia berdoa. Waktunya kan singkat kan? Waktunya tidak seberapa, karena kita hanya diminta umpamanya membaca salawat 3 kali, Allahumma shalli ala Muhammad dan seterusnya 3 kali. Itu yang biasanya dibaca. Tapi kata Rasulullah SAW, tidak mengapa di sela itu, antara di sela duduknya khatib itu sebelum dia khutbah, kita meminta apa yang kita mau kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita meminta, silakan kita meminta apa saja, tapi jangan lama. Itu yang disebut oleh Rasulullah, waktunya itu singkat sekali. Bahkan wa asyara biyadihi yuqalliluha. Nabi memberi petunjuk dari tangannya itu yuqalliluha. Aduh, sedikit sekali. Biasa kalau tangan kita menunjuk sedikit kan biasa begini ya. Nah, tangannya sedikit sekali. Waktunya singkat. Ya, waktunya singkat. Nah, itu yang dikatakan. Jadi sudah menyebutkan waktu di sini. Di hadis yang lain itu Nabi tidak menyebutkan waktu. Hadirin yang saya muliakan, apa sih yang dimaksud sampai waktu salat itu dilaksanakan? Ila antuk das salat. Jadi waktu terbaik itu ma baina ayyajlisal imam ila antuk das salat. Antara imam itu duduk ya, sesudah dia salam, maksudnya sampai sampai pelaksanaan salat. Antuk das salat. Artinya apa? Bahwa yang dimaksud waktu yang singkat ini ternyata ya selama antara imam itu duduk ya, ada waktu di situ. Bahkan ya dia menyebut di sini sampai salat. Kalau sampai salat ini waktunya sebenarnya lama. Artinya apa? Ada 2 waktu ya. Kalau saya lihat itu ada 2 waktu. Waktu seantara khatib itu antara duduk dengan khutbah. Yang kedua ketika kita salat. Ketika kita salat itu memang begitu banyak waktu sangat baik untuk kita berdoa. Ya, seperti yang saya sebutkan tadi, ulama memang berbeda juga. Di mana waktu yang terbaik untuk kita berdoa dalam salat itu? Saya ingin membacakan penjelasan Al-Imam An-Nawawi seperti yang dia kutip dari gurunya Qadhi Iyad. Ikhtalafa salaf fi waqti hadhihi as-sa'ah wa fi ma'na qa'imun yusalli. Para ulama itu berbeda terkait dengan sedikit waktu ya, waktu hadis salat,
sedikit waktu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan wa makna qaimun yusalli, dan apa sih makna dari seseorang itu sedang melaksanakan sholat, maksudnya sholat Jumat. Faqala ba'duhum, ada yang mengatakan begini, sebagian ulama mengatakan hiya min ba'di al-'ashr ilal ghurub. Wah, ini satu pendapat juga ini. Yang dimaksud waktu terbaik itu adalah sesudah salat asar sampai terbenam matahari. Saya kira pendapat ini bagi saya tidak terlalu logis ya. Kenapa? Karena waktu itu adalah waktu yang tidak diperintahkan sholat, bahkan dilarang kita sholat. Sementara dia mengatakan bahwa ya min ba'dil 'ashr ilal ghurub. Kalau mereka mengatakan wa makna yusalli yad'u, ada juga mereka juga berpandangan bahwa arti dari salat di sini adalah berdoa, yad'u. Sehingga kalau dikatakan ya dalam hadis ini umpamanya dikatakan la yuwafiqu 'abdun muslimun wa huwa yusalli, ya wa huwa yusalli ini adalah ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika dia berdoa, maka kemudian pada saat itulah Allah menerima doa-doa seseorang. Jadi makna yusalli ayyadu wa makna qaim, dan makna dari qaim sedang berdiri melaksanakan salat itu adalah ya mulazimun wa muwazimun ka qoulihi ta'ala ma dumtu alaihi qaim. Doa itu diterima selama dia berdiri melaksanakan salat. Maksudnya selama dia salat. Itu pendapat pertama. Wa qala akharun, ada juga ulama yang lain berpendapat hiya min hini khurujil imam ila faragis salat. Waktu yang singkat itu untuk kita berdoa ketika imam itu sudah naik di atas mimbar. Ketika imam itu sudah selesai melaksanakan khutbah sampai selesainya melaksanakan salat Jumat. Artinya apa? Ketika kita salat, ya, ia min hini khurujil imam ila faragis salat. Itu pendapat yang kedua. Wa qala akharun min hini tuqamu shalah hatta yafraq wa salatu indahum ala zahiriha. Pendapat yang kedua adalah ketika salat itu dilaksanakan. Bukan berarti ketika dia berdoa dalam salat, tapi ketika salat itu dilaksanakan sampai selesai. Kalau kita lihat ya waktu berapa lama kita bersalat? Ya, karena salat itu hadirin jamaah itu adalah tempat kita memang mengadukan nasib kita kepada Allah. Kita silakan kita meminta kepada Allah apa yang kita mau pada saat salat kita. Cuma memang yang jadi problem itu adalah bahwa ya terutama kita ini bukan orang Arab ya. Yang kedua, dalam salat itu kan tidak sembarang kita baca. Bagaimana kalau kita berdoa? Ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu bukan doa yang dibaca dalam salat, bagi saya jangan dijaharkan. Jangan dijaharkan. Karena Allah mengetahui doa-doa kita sekalipun itu tidak dijahar. Bawahnya kita meminta sesuatu kepada Allah dalam hati kita saja, Allah sudah paham. Nah, ini yang dimaksud oleh hamba saya, ini yang diminta. Ya, itu yang diminta. Itu yang ketiga ya. Hina tuqamu shalah hatta yafraq. Ketika kamu katanya melaksanakan salat atau salat itu ditunaikan sampai selesai. Wassalatu indahum ala zahiriha. Dan yang dimaksud salat dalam hadis ini itu adalah makna zahirnya. Ya betul-betul kita salat dan di saat itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wakila ada juga yang mengatakan min hina yajlisul imam alal mimbar hatta yafruga minas shalah. Ada juga mengatakan ketika imam itu sedang naik di atas mimbar, duduk di atas mimbar.
Maksudnya duduk di atas mimbar sesudah dia mengucapkan salam kan? Mengucapkan salam, imamnya duduk. Waktu terbaik itu untuk kita berdoa itu mulai dari situ. Tapi kalau kita lihat jamaah kita atau orang yang datang salat ya, khususnya kita di Indonesia itu hampir tidak ada yang berdoa itu. Hampir tidak ada yang berdoa. Bahkan ketika khatib itu berdoa, tidak ada yang berdoa kayaknya. Ya kan kalau kita di Indonesia salah satu ciri berdoa itu kan angkat tangan ya. Tapi ini diam-diam saja. Makanya biasa kalau saya khutbah itu saya biasa mengangkat tangan saya. Tujuan saya supaya kemudian diaminkan oleh hadirin yang ada di situ. Ya. Karena doa yang dibaca itu sejak kita berselawat kepada Nabi kan, itu sudah mulai doa di situ. Tapi pada umumnya kita nanti kemudian mengangkat tangannya mengaminkan ketika khatibnya membaca Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat, baru kemudian amin. Loh, nah banyak sekali doa yang dibaca. Kan banyak doa yang dibaca kan? Makanya kalau saya sejak doa itu, sejak imam itu atau khatib itu membaca salawat, itu sudah doa itu. Sudah doa. Karena sesudah itu dilanjutkan terus. Ini kodamnya kita. Saya nggak tahu ya, ajaran dari mana itu kok salah ya. Dan itu masif itu. Nanti berdoa ketika Allahumma fil muslimin wal muslimat amin. Memangnya hanya itu doa? Dan banyak sekali doa yang dibacakan oleh khatib kita. Ya, baik doa berbahasa Indonesia, bahasa Arab maupun bahasa Indonesia. Sekalipun bagi saya doa yang terbaik itu adalah doa yang terutama ini dalam termasuk dalam salat Jumat ya, khutbah Jumat itu doa yang terbaik itu dibacakan dalam bahasa Arab. Ya, karena itu adalah ibadah. Bahkan ada yang sampai kemudian lebih panjang lagi doa khutbah keduanya daripada khutbah pertamanya. Ya, itu doanya dia sudah baca panjang lagi. Lebih panjang. Ini pendapat yang lain. Ketika imam itu sementara duduk di atas mimbar sampai selesai salat. Wakila ada juga yang berpendapat akhiru sa'atin min yaumil Jumat. Ada juga mengatakan waktu terbaik hari Jumat itu adalah detik-detik terakhir dari hari Jumat. Pertanyaannya kapan itu hari Jumat berganti? Kapan hari Jumat itu berganti? Maaf, kalau umpamanya kita menggunakan perhitungan matahari, hari Jumat itu kan berganti. Itu setelah sebelum lewat jam berapa itu? Jam 22 jam 24 ya. Karena itu batasnya. Saya memahami juga hadis ini bahwa ya memang waktu terbaik untuk berdoa kepada Allah itu ketika kita bangun, ketika kita berdoa di malam, di akhir malam, di malam hari kan. Di malam hari kita bangun, apalagi bangun mau melaksanakan sholat tahajud. Kita bangun, kemudian di situ adalah waktu terbaik untuk kita berdoa, meminta sesuatu kepada Allah. Ini dikatakan akhirus sa'ah min yaumil Jumat. Waktu-waktu terakhir hari Jumat itu. Bukan semua hari ya, itu hari Jumat. Ya, kalau qadiyat wa qad ruwiyat an Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini ada diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fi kulli hadza athar mufassar li hadhil aqwal. Apa yang disebutkan tadi oleh ulama itu ternyata bagi al-qadiyat itu semua ada dasarnya. Ada dasarnya. Ada mengatakan ketika imam itu sedang duduk, ketika ketika waktu terbaik untuk berdoa itu adalah tengah malam, pada sebelum pertukaran malam, dan seterusnya dan seterusnya. Semua ada dalilnya menurut Imam Al-Qadhi Iyad, guru dari Al-Imam An-Nawawi. Bahkan ada yang mengatakan waqila inda zawal. Ada juga mengatakan ketika zawal, pasti siang hari ya, melenceng sedikit, itulah waktu yang terbaik untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Waqila
minaz zawal ila ayushira zil nahwa zira. Ada mengatakan ya ketika zawal sampai kemudian mungkin sekitar lewat lewat satu sekitar 1 meteran lah begitu. Itu waktu terbaik. Kita perhatikan saja. Tapi kan jarang sekali kita melihat matahari ya, jarang sekali. Oh ini pas di tengah ini. Saya masih ingat kalau orang-orang tua kita dulu, kapan waktu duhur itu masuk kan itu menggunakan biasa gala ya, menggunakan tiang. Kalau itu pas lurus itu namanya zawal. Tapi kalau sudah melenceng sedikit, itu berarti sudah masuk waktu duhur. Ya, sudah masuk waktu Jumat. Dan kata sebagian ulama itu adalah waktu terbaik untuk kita salat, untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir itu, satu dari terakhir, wakilahiya makhfiyah fil yaum kullihi kalailatul qadar. Ada juga mengatakan selainnya semua waktu hari Jumat itu cuma itu disembunyikan oleh Tuhan, oleh Allah. Nah, itulah tadi saya katakan kenapa Tuhan tidak membuka itu, supaya kita bisa mencari, beribadah, berdoa di seluruh waktu. Ya. Dan yang terakhir adalah min tulu'il fajar ila tulu'is syams. Wah, ini panjang sekali. Sejak terbitnya fajar sampai terbitnya matahari. Jadi waktunya panjang. Terbit fajar sampai terbitnya matahari. Jadi itu tidak terlalu, berapa jam kira-kira itu? Saya kira tidak terlalu lama ya, sekitar 2 jam lah. Itu salah satu waktu terbaik. Nah, apa yang disebutkan oleh ulama di sini, seperti yang dikatakan tadi oleh Al-Qadhi, ya, di samping semua ada dalilnya. Ya, ada semua dalilnya disebutkan itu, sekalipun tidak disebutkan dalam hadis ini. Tetapi intinya bahwa hari Jumat ini memang adalah hari terbaik untuk kita beribadah kepada Allah, hari terbaik untuk kita berdoa. Makanya tidak salah kalau dikatakan al-Jum'atu sayyidul ayyam. Hari Jumat itu adalah hari terbaik yang diciptakan oleh Allah, sayyidnya seluruh hari. Sayyidnya seluruh hari. Itu yang bagian pertama. Kemudian Al-Qadhi juga melanjutkan, walaysa manna hadhil aqwal anna hadza kullahu waqtul laha. Pendapat di atas tidak bisa dipahami bahwa seluruh waktu di hari Jumat. Ya, laisa manna hadzal aqwal anna hadza kullahu waqtul laha. Waktu lil du'a, tidak. Bal ma'nahu annaha takunu fi asna'i dzalikal waqt. Tapi maksudnya adalah di sela-sela waktu itu. Saya kira ini yang paling apa ya? Yang paling tepat ya. Ada waktu di situ. Pertanyaannya kapan waktunya? Tidak banyak riwayat yang menyebutkan secara sharih. Wah, di sini waktunya. Memang Nabi mengatakan tadi, salah satu riwayat yang terakhir tadi saya bacakan, ya, asami ta'abaka yuhadithu an Rasulullah SAW fi sya'ni sa'atil Jum'ah. Maka kemudian Abu Burda mengatakan, ya, samituhu yaqul, samitu Rasulullah SAW yaqul, ya ma baina ayyajlisal imam ila antum das-shalat. Antara ketika imam itu sudah duduk di atas mimbar untuk khutbah sampai salat itu ditunaikan. Jadi waktunya lama. Waktunya lama. Tentu juga hadirin jamaah, karena pada saat kita mendengarkan khutbah tidak boleh juga sembarang kita baca. Ya, hari Jumat itu, kalau kita mendengarkan khutbah, dalam hadis itu dikatakan fa iza kharajal khatibu ala mimbar fala yatakallamu ahadun. Jangan pernah ada yang berbicara apapun itu. Al-situ, kita diminta diam memang. Jadi wasma'u, dengarkan dengan baik. Yang saya pahami di situ tidak berdoa itu. Kenapa? Ada zikir ada khutbah yang kita dengar. Jadi kita hanya mendengarkan saja. Ada juga orang
sedikit sekali waktunya. Wasahihu balis sawab ma rawahu Muslim min hadits Abi Musa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annaha ma baina ayyajlis al-imam ila an tuqda salat. Jadi kalau Al-Qadiyat ini lebih setuju dengan hadis yang disebutkan oleh Rasulullah SAW lewat jalur Abu Musa al-Asy'ari, ya, dari Abu Musa al-Asy'ari, bahwa waktu terbaik itu adalah ma baina ayyajlisal imam ila an tuqdas salat. Ketika imam itu sudah mulai dari imam itu duduk di atas mimbar, sudah salam sampai salat itu selesai dilaksanakan. Itu adalah waktu terbaik, ya, untuk kita banyak berdoa, terutama ketika kita salat. Kita berdoa apa yang kita inginkan, tetapi doa kita itu adalah doa-doa yang terbaik. Kalau doa meminta kepada Allah supaya, ya Allah, ada tetanggaku, nah bombek terus hancurkan ya Allah, itu tidak boleh itu, karena itu doa yang tidak bagus. Tapi kalau kemudian kita berdoa, ya Allah, ada tetangga saya selalu berlaku jahat kepada saya, ketukkan hatinya supaya tidak melakukan itu lagi, itu doa yang baik. Tapi kalau sebaliknya, itu Allah tidak menerima itu, ya, Allah tidak menerima. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Waktu Isya sudah hampir masuk. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya, dan kita di Masjid Raya ini insya Allah besok dia ada kegiatan zikir bersama, ya. Ini luar biasa sebenarnya persiapannya ini. Saya juga kaget karena kemarin belum ada. Saya khutbah di sini, tiba-tiba hari ini sudah diadakan. Jadi ini persiapannya, tadi saya tanyakan berapa lama ini, ternyata lama sekali dikerjakan katanya. Ya sampai, apakah tadi menyebut 2 bulan atau 4 bulan. Dan ini harganya cukup mahal ini kalau seperti ini, ya. Kalau pengantin ya mahal harganya, mahal biayanya. Baik, saya kira itu mudah-mudahan ada manfaatnya dari apa yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang oleh An-Nawawi diberi judul Babun fi sa'ati allati fi yaumil Jum'ah, yaitu pembahasan terkait ada satu waktu yang terdapat pada hari Jumat, yang maksudnya itu adalah waktu itu adalah sangat mustajab, sangat baik kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.